Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Profesor Rati Indri Hapsari selaku Wakil Direktur Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Malang. Yang saya hormati dua narasumber kita hari ini, yaitu Bang Dedi Harahap dan juga Mas Rian ya, Mas Supriyantono. Beliau ini adalah tim dari International Talent Circulation Base atau Intake Base yang mengawal untuk program Intens. Adik-adik, program Intens 2025 ini adalah program scholarship ya dari Taiwan, yaitu Intek sendiri adalah International Talent Circulation Base, dan untuk Intens ini adalah International Superior Industrial Talent Special, yang mana kesempatan beasiswa diberikan kepada adik-adik mahasiswa yang berada nanti sekarang persiapannya ada di akhir ini ya semester begitu. Nah, saya izin menyapa untuk adik-adik. Ada yang mau dapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri nggak? Gitu. Saya ingin adik-adik nulis di chat ya. Adakah yang pengen kuliah dapat beasiswa ke luar negeri, ke Taiwan, dan mendapatkan kesempatan nantinya setelah kuliah bisa juga kerja ya, sepertinya ya. Wah, Ya, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Nah, di sore hari ini, saya Hilda Cahyani, saya adalah koordinator untuk International Partnership di Polinema. Izin mendampingi adik-adik ya, dengan narasumber yang ganteng-ganteng ini adik-adik. Ini adalah kawan baik saya, Pak Dedi dan Pak Rian ini, tapi kalau saya panggilnya adalah Mas dan Bang gitu ya, karena memang beliau-beliau ini cukup dekat dengan kami dari Polinema juga. Nah, adik-adik, Pak Dedi dan Pak Rian ini yang nantinya akan memberikan informasi untuk program intens. Yang adik-adik nanti akan bisa daftar di fall atau tahun ini ya untuk enrollment bulan September 2025. Nah, pada saat adik-adik mengikuti sosialisasi ini, adik-adik sudah memiliki harapan gitu ya, sudah memiliki em, insight atau sudah memiliki, we call it dream, untuk bisa kuliah ke luar negeri, untuk bisa mendapatkan kesempatan beasiswa dari pemerintah Taiwan dan industri Taiwan. Nah, oleh karena itu, em, adik-adik saya minta memiliki motivasi yang tinggi begitu pada saat mengikuti program ini nanti, simak dengan baik ya. Apa-apa saja yang menjadi informasi nantinya akan bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya nanti akan saya rekam begitu ya nanti untuk ini agar nanti yang belum bisa mengikuti sesi ini bisa juga mendapatkan informasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengundang dua narasumber kita, yaitu Bang Dedi dan Mas Rian, untuk memulai sosialisasi program intens. Silakan, Mas. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semua. Salam hormat untuk teman-teman di Polonema yang kami banggakan, yang kami sayangi, Mbak Hilda, yang sore hari ini sudah me- mengundang kami untuk mensosialisasikan program beasiswa intens ke teman-teman semua. Dan sebagai informasi, eh, kami dari Intake Base sangat senang, sangat bangga mendapatkan kesempatan yang sangat presisius ini ya. Karena setelah Isra Mi'raj, Imlek, kemudian kita ada kegiatan besar lagi yaitu sosialisasi kegiatan program intens. Yang saya hormati Profesor Rati, Oh, baru mulai kan? dari kerjasama yang Malahnya ada hari ini kesempatan. sudah membersamai kita.
Dan sekali lagi kami sangat ingin sekali dan senang sekali jika nanti kuota yang sudah di book oleh Mbak Hilda sejumlah 80 seat. Nah, ini angkanya lumayan ini 80 seat ini bisa Nah, terisi semua. 97 kurangi 80 berangkat semua ini ya. Amin, amin, amin. Amin. Pokoknya kalau kalau Mbak Amin. Hilda udah berfirman kita manut. Amin amin ya Iya, rabbal alamin. amin. Ya. Karena program beasiswa intens di tahun 2025 sekali lagi merupakan apa ya, semacam oase ya Hmm. untuk kalian semua yang akan lulus di tahun ini atau mungkin alumni yang sudah berjibaku ya mencari pekerjaan yang layak di Indonesia dan dengan adanya kesempatan ini kami rasa kesempatan yang sangat bagus sekali untuk kalian semua yang memang nanti di 2045 yang digadang-gadang Indonesia Emas itu adalah era di mana kalian yang akan apa memimpin Indonesia. Sehingga perlu bagi kalian untuk mendapatkan exposure seluas-luasnya melalui program beasiswa seperti ini. Karena dengan pengalaman yang kalian dapat di luar negeri, tentunya akan memberikan dampak luar biasa setelah kalian kembali apa dari perantauan ya, yang mungkin nanti akan ke Taiwan atau mungkin ke negara lain dan kembali membangun daerahnya masing-masing. Mungkin saya ada beberapa slide ini untuk apa insight saja, sharing-sharing saja terkait dengan perencanaan untuk kuliah ke luar negeri. Tadi sempat di mention oleh Mbak Hilda dan ini kayaknya banyak sekali ya Mbak yang mau melanjutkan kuliah ke luar negeri, terutama lewat program intens. Dan harapan kami nanti di bulan Februari ya banyak juga dari kalian yang berpartisipasi di kelas Mandarinnya. Karena nanti di kelas Mandarin ini kalian selain dapat pembekalan untuk di bahasa Mandarinnya, kalian juga nanti akan diarahkan untuk melewati tahapan interview dan juga tahapan untuk pendaftaran di bulan Maret nanti. Nah, ini izinkan saya untuk membagikan ini kita ngobrol-ngobrol santai ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa lihat. Oke, saya kasih judul seperti ini saja, perencanaan karir melalui program beasiswa luar negeri. Nah, jadi sebenarnya saya mau nanya dulu ke teman-teman, mungkin kalau misalnya ada yang bisa apa eh, berpendapat ya. Kira-kira kalau keluar kuliah ke luar negeri itu gengsi atau ambisi sih? Ada yang bisa ini nggak memberikan tanggapan? Nah, di sini Boleh dikejet ya, ya Bang ya. silakan. Ya, Silakan. siapa kira-kira yang ingin berpendapat kalau kuliah ke luar negeri itu gengsi atau ambisi? Nah, kalau gengsi itu Ada. menurut KBBI ini terkait dengan harga diri, martabat. Nah, kalau ambisi itu keinginan kuat untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Nah, teman-teman, kuliah ke luar negeri itu bisa menjadi gengsi, bisa juga menjadi ambisi. Sebagian orang akan melihat seperti ini. Ketika mendapat tawaran program beasiswa, kita tahu bahwa di Indonesia, di dunia banyak provider yang menyediakan beasiswa. Ya, nah, bisa jadi ketika dihadapkan dengan tawaran itu akan muncul gengsi. Masa apa saya yang seperti ini speknya harus kuliah ke negara yang tidak favorit gitu. Misalnya contohnya Amerika atau mungkin ke Australia atau mungkin ke Inggris ya. Nah, sehingga sebagian dari kita mungkin akan merasa bahwa ketika saya ditawarkan untuk kuliah mendapatkan program beasiswa di Asia, mungkin akan gengsi gitu untuk menerima begitu. Nah, tapi sekali lagi gengsi ini kan justru kalau kita kita arahkan ke yang lebih positif, bisa jadi ini masalah harga diri nih, masalah suka tidak suka gitu kan. Nah, ketika ada teman yang memang dia ikut program beasiswa seperti intens yang nanti akan dijelaskan lebih detail ya oleh Mas Rian, kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya gengsi dia. Gengsi untuk mendaftar, gengsi untuk kalau misalnya dia nggak lolos, gengsi kalau nanti tiba-tiba melihat temannya sukses di Taiwan dan saya masih di Malang. Nah, sehingga muncul ambisi tadi. Nah, bagaimana biar tujuan saya ini tercapai? Nah, intake base
dalam hal ini sudah menyiapkan tools yang dibutuhkan seperti tadi kelas bahasa Mandarin, karena kita tahu bahwa di Taiwan pada saat kalian nanti bekerja dan magang tentu saja akan berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin. Nah, ambisinya tentu saja adalah saya harus bisa bahasa Mandarin sehingga saya bisa mendapatkan posisi yang bagus di perusahaan di Taiwan dengan gaji yang bagus juga gitu. Dan yang kedua, saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan profesor-profesor yang ada di sana, membuka jejaring baru untuk nanti suatu saat di masa depan setelah selesai pendidikan, saya bisa gunakan relasi itu untuk entah mungkin berwirausaha atau mungkin berinvestasi di Malang gitu kan, membangun daerahnya masing-masing. Nah, kemudian setelah kita memahami bahwa kuliah ke luar negeri ini terkait dengan gengsi atau ambisi, maka kita akan lebih bijak ketika melihat ada tawaran-tawaran dari program beasiswa. Begitu. Apakah salah kalau misalnya teman-teman siapa di sini yang gengsi untuk kuliah di Taiwan? Mungkin bisa raise hand. Ada nggak? Yang gengsi kalau kuliah di Taiwan itu takut nanti mungkin dibully ya pinter-pinter tapi kuliahnya di Taiwan gitu. Ada nggak? Ya. Atau mungkin punya ambisi kuat. Pokoknya kalau saya berambisi dulu saya harus kuliah ke luar negeri. Jadi walaupun di Taiwan selama ada tawaran itu saya harus ambil. Dan alhamdulillah ketika saya memupuk ambisi itu dan saya bisa bisa menyelesaikan pendidikan di Taiwan dan akhirnya kita bisa berkumpul di forum hari ini dan mensosialisasikan program beasiswa yang ada di Taiwan. Nah, itu adalah ambisi saya dulu waktu saya berkuliah. Nah, teman-teman juga harus memiliki dua hal ini, tapi silahkan di drive ke arah yang positif, sehingga ketika kalian memutuskan kuliah ke luar negeri, hasilnya adalah positif dan tentunya nanti akan berdampak pada masa depan kalian setelah menempuh pendidikan di Taiwan. Nah, apa 5 sikap yang harus dimiliki oleh fresh graduate? Nah, ini saya mengumpulkan dari berbagai sumber. Yang pertama tentu saja harus punya portofolio akademik dan non-akademik. Nah, ini nanti pada saat kalian diinterview oleh interviewer dari kampus-kampus Taiwan, biasanya mereka akan bertanya, kamu prestasi akademiknya seperti apa? Nah, kemudian punya punya capaian tertentu nggak di bidang akademik? Misalnya pernah menjuarai perlombaan tertentu di kampus gitu kan, atau mungkin kompetensi tertentu, punya sertifikasi tertentu. Nah, itu pasti akan sangat mendukung ketika kamu diinterview pada saat nanti di bulan bulan Mei 2025 insya Allah. Nah, kemudian yang kedua, sebagai fresh graduate dan kalau memang memiliki ambisi untuk mendapatkan program beasiswa intens yang nanti akan membuat kalian bisa bekerja, bisa magang di luar negeri, kemudian bisa mendapatkan penghasilan yang mungkin tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya, maka harus mengasah bahasa asing. Intake Base sudah menyediakan kelas bahasa Mandarin. Ya, nanti kalian tinggal mengikuti kelas itu 3 bulan, insya Allah kalau memang semuanya dijalani dengan baik, dengan serius, dengan penuh antusias, kalau saya apa menyaksikan sendiri mahasiswa-mahasiswa saya yang dari Polman Double yang 3 bulan mereka berlatih serius bahasa Mandarin, insya Allah untuk sertifikasi TOEFL A2 itu nggak sulit seperti itu. Dan nanti kalau memang nggak percaya nanti silakan dikejar Mas Riannya gitu ya, karena saya sudah melihat kurikulum dia, bagaimana metode pedagogik yang beliau susun dan itu sudah terbukti ke mahasiswa dan juga kelas yang sudah pernah kami buka di Polman Bubble. Pokoknya keren. Intinya kalau kalian kepengen mendapatkan lesson intens, ya, ikut kelas bahasa Mandarinnya dan insya Allah nanti pada saat di sana semuanya akan aman, lancar, dan kalian pasti akan berhasil. Kemudian yang ketiga tentunya harus sopan di media sosial. Kita tahu bahwa saat ini media sosial itu sangat mudah bagi kita untuk membagikan banyak hal. Ya, jadi sebagai scholarship hunters tentu saja kalian harus memastikan media sosial kalian bersih dari hal-hal yang berbau negatif. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian eh, pengelola beasiswa itu minta akun sosial media kalian. Semata-mata mereka ingin melihat aktivitas kalian di sosial media seperti apa. Jangan-jangan kalian banyak mengupload atau mengikuti berita-berita hoax ya, atau mungkin ada konten-konten yang mungkin dianggap negatif oleh mereka sehingga mereka beranggapan kalian tidak cukup layak untuk mendapatkan
beasiswa dari mereka gitu. Jadi pinter saja belum cukup, tapi juga harus ditopang dengan apa sopan santun di media sosial, karena itu adalah karakter jati diri kita sebenarnya seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat ya, sorry, yang keempat adalah perbaiki attitude. Nah, di Taiwan, attitude itu sangat penting karena bagi eh, orang-orang di Taiwan, eh, pinter itu nomor nomor dua. Yang terpenting adalah attitude. Nah, sehingga attitude ini nanti akan sangat tercermin ketika kalian melakukan kegiatan magang, ya, dan juga ketika kalian bekerja. Meskipun kalian memiliki prestasi yang segudang, ya, tapi jika dunia kerja, dunia industri tidak melihat ada attitude yang baik dalam diri kalian, rasa-rasanya mereka akan sulit untuk menerima profiling kalian yang mungkin dianggap tidak memiliki attitude yang baik. Sehingga portofolio terkait dengan attitude ini tentu harus tampak pada saat di aktivitas sehari-hari di kampus dan juga di perusahaan ketika kalian melakukan magang di tahun kedua. Nah, yang kelima ini yang paling penting. Gengsi itu harus disingkirkan sejenak. Karena kalau misalnya kalian gengsi, kalau ke Taiwan aja kayaknya nggak level aku deh. Nah, itu artinya kan kalian menutup pintu sukses, satu pintu sukses gitu. Sedangkan di sisi lain mungkin kalian belum bisa untuk membuka pintu sukses yang lain gitu. Sehingga coba di apa secara adil melihat ketika mendapatkan peluang-peluang beasiswa seperti ini, coba lakukan penelitian-penelitian kecil sehingga meyakinkan kalian bahwa apakah saya layak, apakah saya boleh, apakah saya siap untuk ikut apa program beasiswa yang seperti ini. Karena setiap beasiswa, sekali lagi, mereka memiliki klasifikasi, memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, saya kira-kira masuk nggak untuk di persyaratan itu? Karena kalau misalnya saya nggak masuk, maka saya harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dan perlu diingat bahwa semakin prestisius sebuah program beasiswa, biasanya akan semakin banyak peminat. Nah, ketika sebuah program beasiswa itu sudah dikenal orang, sudah banyak peminat, maka dia akan punya standar yang cukup tinggi. Saya ambil contoh misalnya beasiswa Australian World Scholarship, Fulbright, atau beasiswa Erasmus, atau beasiswa yang ada di Jepang, Korea Selatan. Rata-rata mereka pasti akan minta penguasaan bahasa asing itu di atas 6, ya kan? Nah, belum lagi di Indonesia sekarang itu yang IP di atas 6 aja udah banyak gitu, sorry, IELTS di atas 6 itu udah banyak. Artinya kalau kalian cuman IELTS 6 saja, nggak ditopang dengan 4 hal di atas, kami rasa dari pihak pengelola beasiswa pun akan mempertimbangkan untuk menerima kalian. Nah, nanti tinggal dilihat apakah beasiswa intens memiliki persyaratan yang tinggi untuk semua calon pesertanya. Nah, nanti itu Mas Rian akan paparkan. Itulah kenapa program intens dengan segala fitur yang ada di dalamnya, dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya, kami rasa ini sangat worth it untuk apa ya diperjuangkan untuk didapatkan. Ya, apalagi kalau kita lihat di sini jumlah pesertanya udah di atas 80, kuotanya 80, ini jangan-jangan nanti Mbak Hilda akan menghubungi kami, bisa nggak ditambah jadi 100? 125, bro. 125. Oke. Nah, itu Kak, jadi eh, sangat sangat disayangkan sekali ya ketika ketika Mbak Hilda ini sudah mengupayakan dan juga dari Sivitas Akademik mengupayakan program beasiswa seperti ini, di mana nanti dia akan memberikan fasilitas mulai dari transportasi sampai nanti ada uang sakunya juga, uang saku bulanan, ada kesempatan magang, dan terakhir ini yang mungkin belum ada di platform beasiswa manapun, itu adalah kesempatan bekerja di perusahaan yang merekrut saat kalian mendaftar. Nah, ini yang kita harus simak betul-betul. Dan yang terakhir adalah mungkin keuntungan. Kalau misalnya kita kuliah ke luar negeri, yang pertama tentunya kita akan menjaga orisinalitas ilmu dari sisi referensi dan bahasa yang digunakan. Ya, nggak perlu khawatir, meskipun nanti kalian kuliah di Taiwan, ya, profesor-profesor di Taiwan itu rata-rata lulusan dari kampus-kampus terbaik di Eropa dan Amerika. Nanti silakan cek di portofolionya. Dan bahkan kalaupun di mereka kuliah di kampus-kampus lokal, itu rata-rata mereka lulusan dari kampus-kampus terbaik di Taiwan.
ya yang di NTU, Tsinghua University ya, atau mungkin Chengkung University. Nah, jadi dengan kalian berinteraksi dengan profesor-profesor tersebut, yang pertama keilmuan yang kalian dapat saat ini itu akan semakin bertambah dan kalian akan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang memang memiliki keuletan di bidangnya masing-masing. Nah, yang kedua itu adalah fasilitas perpustakaan. Saya pengalaman kuliah di Taiwan setelah eh, asrama dorm. Tempat yang saya kunjungi kedua yang jadi home base saya adalah perpustakaan. Karena perpustakaan di luar negeri itu sangat nyaman, ya, sangat modern dan fasilitasnya juga lengkap. Sehingga kalau nanti kalian ingin melakukan penelitian atau mungkin riset bersama dengan teman-teman di laboratorium, maka perpustakaan itu adalah tempat nongkrong terbaik gitu. Mungkin kalau nanti kalian cerita dengan Mbak Hilda ketika kuliah di Australia itu, saya yakin perpustakaannya juga pasti keren, pasti modern dan tempat nongkrong anak-anak internasional itu pasti. Begitu. Jadi manfaatkan, manfaatkan kesempatan untuk kuliah ke luar negeri karena dengan fitur-fitur yang ada tentunya akan membuat kita belajar suasananya menjadi semakin enak, semakin nyaman. Dan peluang belajar dengan para ilmuwan dan profesor kelas dunia juga terbuka karena kalian sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia. Sehingga jejaring itu akan terbangun dengan sendirinya ketika kalian sudah ada di luar negeri. Dan yang keempat, meningkatkan penguasaan bahasa asing. Dengan kalian kuliah di luar negeri, selain bahasa Mandarin, bahasa Inggris pasti otomatis akan semakin baik. Dan walaupun kalian kuliah di Taiwan, ya, kalaupun nanti suatu saat pengen ambil S3 ke negara lain, misalnya ke Jepang, Korea Selatan, ataupun ke negara-negara di Eropa atau Amerika, dengan punya jejaring yang bagus, ketika kalian kuliah di luar negeri, saya rasa itu suatu hal yang mungkin. Dan itu juga terjadi dengan beberapa teman saya yang kuliah di Taiwan yang pada akhirnya mereka bisa mendapatkan kesempatan kuliah di negara-negara Eropa, di Amerika gitu lewat rekomendasi profesornya gitu. Dan yang kelima, memperluas jejaring sebagai aset masa depan. Ini yang terpenting. Durasi kalian kuliah di Taiwan itu 4 tahun. Ya, artinya 2 tahun, 1 tahun kalian kuliah di kampus, 1 tahun nanti akan magang di perusahaan, 2 tahun kalian dikontrak di perusahaan. Nah, dengan durasi 4 tahun ini tentunya jejaring itu harusnya sudah terbangun dengan matang. Dengan 2 tahun bekerja di perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan di Taiwan itu sangat Indonesia friendly. Mereka sangat senang untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga dengan kalian ada di perusahaan itu, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi bridge investasi Taiwan ke Indonesia. Mungkin nanti di Malang punya potensi besar untuk di industri apa gitu ya, kita nggak tahu, nanti kalian yang akan mengeksplor sehingga nanti perusahaan-perusahaan Taiwan itu mau berinvestasi di Malang dan sekitarnya dan akhirnya kalian yang nanti akan membangun Malang menjadi lebih hebat lagi, menjadi lebih lebih jaya lagi di 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 masa masa depan. Dan terbukanya peluang beasiswa atau scholarship. Ya, sekali lagi kalau sudah kuliah di luar negeri, peluang beasiswa atau scholarship di negara-negara yang terafiliasi atau mungkin berdekatan dengan negara tujuan kalian itu sangat banyak, sangat terbuka lebar. Artinya kesempatan itu akan jauh lebih terbuka, akan jauh lebih luas jangkauannya ketika kalian memang ada di luar negeri, meskipun kuliah di Taiwan. Ya. Dan yang terakhir, peluang bekerja dengan gaji tinggi. Nah, ini rahasia umum. Mahasiswa-mahasiswa internasional dari banyak negara yang kuliah di negara manapun, ketika ada kesempatan untuk kerja sambilan pasti diambil. Karena uang yang diperoleh dari kerja sambilan itu lebih dari cukup untuk membiayai biaya hidup bulanan. Ya, istilahnya buat tambah-tambah uang jajan. Kalau di Taiwan nanti, kalian dapat biaya bulanan 5 juta 1 bulan. Kalau kalian ambil lagi part-time, ya paling nggak bisa bayar buat cicilan iPhone 16 Pro Max. Nah, karena kalau udah di Taiwan nggak pakai iPhone, apalagi dapat program beasiswa intens, kayaknya mubazir ini Pak Hilda. Ya kan? Taiwan kan Karena tempel. penghasil mesin itu ya, mesinnya Iya, iPhone ya. betul, betul. Jadi harus di, dimanfaatkan sekali program ini jangan sampai lolos. Ya, apalagi dengan support luar biasa dari Mbak Hilda dan Universitas Polinema ke kalian semua, kami rasa program ini nanti akan bisa meraih kesuksesannya dan 80 ini kami rasa tidak akan sulit ya Mbak Hilda untuk memenuhi kuotanya dan jangan-jangan ini bakal
bakal minta ditambah lagi nih di atas 80. Dan yang terakhir tentunya adalah memperkaya pengalaman kalian. Nah, dari semua pengalaman-pengalaman ini kami harap hari pertemuan hari ini benar-benar bisa memberikan insight ke kalian dan semakin memperkuat, memotivasi kalian untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri, ya. Bukan berarti kuliah di dalam negeri itu jelek ya, teman-teman ya. Tapi ketika kita mendapatkan peluang yang lebih besar dengan gratis ya, dengan gratis seperti ini, rasa-rasanya akan akan sayang kalau misalnya harus dilewatkan. Mungkin itu Mbak Hilda yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Rian untuk detail program intensnya dan saya harap nanti teman-teman semua bisa memanfaatkan sesi ini ya dengan baik karena setelah sesi ini kita akan segera rampungkan untuk pendaftar pembukaan kelas bahasa Mandarin untuk teman-teman yang memang sudah serius, sudah siap untuk kuliah ke Taiwan September 2025. Kami sangat mendorong untuk segera mendaftarkan nama kalian sehingga nanti kalian masuk di kloter terdepan untuk di enrollment September 2025. Demikian Mbak Hilda, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Dedi. Perlu kami highlight di sini ya adik-adik ya bahwa memang Bang Dedi dan Mas Rian ini kalau kita lihat ya beliau ini juga lulusan Taiwan begitu. Nah, dengan sebetulnya sih ini adalah cara mereka untuk bisa mendiseminasi em, sebaik apa gitu ya perguruan-perguruan tinggi di Taiwan tersebut menghasilkan lulusan-lulusan yang seperti ini begitu dan tentunya cakap dalam bidang ilmu saja tidak cukup. Ada beberapa hal yang mungkin dari life skill yang perlu kita pelajari dan itu kita bisa mendapatkannya kalau kita kuliah di luar negeri karena di luar negeri itu tantangannya luar biasa adik-adik karena kita harus mandiri dengan segala segala fasilitas yang ada begitu ya. Kalau kita lihat Taiwan ini adalah salah satu negara yang sangat advance dalam teknologi. Nah, mungkin di sini ada juga Natasha dan kawan-kawan gitu ya. Adik-adik yang sudah pernah berkuliah di Taiwan pasti tahu dan banyak kan pengen kembali gitu kan ya untuk bisa belajar dan mungkin bisa memiliki pengalaman untuk kerja di industri karena memang program intens ini ada komposisinya untuk magang di industri. Oke, kita lanjut ya ke Mas Rian. Silahkan Mas Rian untuk memberikan informasi untuk program intens. Baik, terima kasih Mbak Hilda, Prof. Roti. Selamat siang, selamat sore ya teman-teman. Assalamualaikum Sore. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hmm. sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya sangat gembira, senang lihat antusias teman-teman tadi ketika ditanya Mbak Hilda bahwa siapa yang mau kuliah ke Taiwan dan banyak yang ngetik itu mau. Dan saya berharap itu bukan cuman eh, ngetik aja, tapi memang benar-benar mempersiapkan dirinya. Karena program ini saya bilang, saya sering kasih tahu ke teman-teman bahwa program ini adalah program beasiswa yang memberikan kebaikan-kebaikan. Karena benar disampaikan Mbak Hilda tadi, memang mahasiswa yang berangkat kuliah ke Taiwan, dari 100% yang berangkat, rata-rata 80% itu pasti akan stay di Taiwan. Baik itu mungkin untuk berapa tahun dan akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Karena memang saya juga satunya itu sastra bahasa Mandarin dan saya ngambil di China, di China. Terus memang kalau di China untuk kesempatan stay tinggal itu tidak banyak karena pertama adalah eh, hidupnya ya. Jadi di sana itu orangnya banyak, terus akhirnya kita juga susah untuk bisa belajar lebih di sana. Artinya akan balik ke Indonesia. Tapi kalau Taiwan tidak. Kalau Taiwan itu dia memberikan kesempatan kita bisa bekerja, kuliah di sana, sehingga kita mendapatkan pengalaman tadi, pengalaman yang advance, sehingga kita bisa menjadi batu loncatan. Karena banyak teman-teman saya juga ketika di Taiwan, mereka sekarang ada di New Zealand, di Amerika. Mereka menjadikan bantu loncatan tadi ketika mereka S2 di Taiwan, S3-nya di negara-negara Eropa yang lain. Artinya, teman-teman juga bisa melihat itu sebagai satu pilihan.
Dan di hari ini, sore ini, saya ingin sharing ke teman-teman, membagikan hal. Ada dua poin yang ingin saya share ke teman-teman. Yang pertama adalah intake base, yang kedua adalah intense program. Jadi, tapi sebelumnya saya juga berharap teman-teman bisa membuka kameranya ya, sehingga fokusnya teman-teman benar-benar fokus, sehingga tidak ada nanti apa bingung nih pertanyaannya apa. Karena saya rasa saya cuma minta 15 menitnya aja teman-teman untuk waktunya fokus kepada program intake base sama intens ini. Ya, mungkin teman-teman yang belum buka, karena saya dari tadi juga melihat nih antusias teman-teman, saya juga pengen nih ngelihat, oh mana nih teman-teman Malang. Jadi saya teman-teman juga saya lihat Mas Edi dari tadi, Mas Edi saya lihat tadi juga apa ada ya. Terus siapa lagi tadi itu? Ya, saya juga lihat. Silakan yang apa? Silakan buka kameranya sehingga kita bisa berdiskusi lebih enak ya. Mas Aldi, ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah buka kameranya. Kita fokus 15 menit aja, fokus untuk hal ini. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang intake base, International Talent Circulation Base, dan Ini Transport. 50. Intake base itu adalah kantor atau base ya. Intake base itu adalah kantor yang dimana dibuat oleh kampus Taiwan dengan kampus Indonesia, diinisiasi sehingga menjadilah intake base. Intake base itu tujuannya untuk apa sih? Intake base itu tujuannya untuk ngasih tahu teman-teman intens program ini apa, ngasih tahu teman-teman bahwa intens program ini adalah program yang fokusnya itu ada di STEM, Science, Technology, Engineering, Math, Semiconductor, dan Finance. Ngasih tahu teman-teman bahwa ini di kesempatan diberikan untuk teman-teman yang lulusan D3 atau semester akhir D3. Ngasih tahu yang pengen alih jenjang ke S1. Ngasih tahu teman-teman yang D4 atau S1 yang pengen kuliah ambil master. Ngasih tahu teman-teman juga bahwa kita itu ada program S1 yang kamu kalau ngerasa jurusan saat ini belum puas, kamu ngambil jurusan lagi yang lain yang S1 atau post bachelorate namanya itu bisa. Ini kita ngasih tahu. Dan kita menjembatani kampus Indonesia dengan kampus Taiwan. Kampus Indonesia pengen komunikasi dengan kampus Taiwan kayak gimana? Kampus Taiwan mau komunikasi ke kampus Indonesia seperti apa? Kita yang bantu untuk menjembatani. Ya. Nah, yang nggak kalah penting yang kedua adalah kita ngasih kelas bahasa Mandarin online dan offline itu secara free. Selain kelas bahasa Mandarin, kita akan ngasih tadi yang disampaikan pada di bawah pembinaan apa? Pembinaan gimana sih cara melakukan pendaftaran? Gimana sih sehingga kalian nggak salah? Oh, harusnya seperti apa jurusannya? Jurusan saya itu kayak gini, Kak. Seirisan nggak kira-kira kita bisa ngasih membantu arahkan teman-teman. Teman-teman bisa lihat beasiswa-beasiswa yang lain itu sangat jarang punya hal seperti ini yang pengen menyiapkan anaknya di Indonesia sesiap-siapnya. Kenapa bahasa Mandarin itu penting? Nanti saya akan jelaskan di selanjutnya. Oke, nah Intense Program itu adalah International Industry Talent Education Special Program. Tapi sebelumnya saya pengen jelaskan dulu. Intake Base ini di Indonesia, seluruh Indonesia, kita cuma ada 3 kantornya, kantor perwakilannya. Jadi ada yang di Chengxiu University itu bekerjasama dengan BIU di Jakarta, ada Chaoyang University itu kerjasama dengan Universitas Surabaya Office, ada Singhu University itu bekerja sama dengan Polman, Politeknik Manufaktur Bangka Belitung. Nah, teman-teman juga yang dari Malang dekat ke Surabaya, boleh tuh main ke Surabaya tanya-tanya, nggak ada masalah. Semua dari 3 base ini, dan kebetulan saya adalah di base Intake Base Bangka Belitung, saya direkturnya, jadi kalian di Ubaya Office juga bisa hubungin emailnya, pengen pengen main ke sana, pengen tanya lebih lanjut juga nggak apa-apa. Ya, nah, jadi Intas program ini adalah merecognize kebutuhan internasional talent-talentnya dan kebutuhan industri. Karena pada saat ini, terutama dari Taiwan, itu menjadi peluang kita semuanya. Kalau pada di itu sering bahasanya itu adalah menjajah Taiwan.
Karena memang pada saat ini Taiwan itu sangat sedikit jumlah penduduknya. Nah, ini kesempatan kita yang Indonesia dilirik oleh pihak Taiwan yang di mana penduduknya mudanya banyak dan penduduk mudanya ingin belajar, yang terkenal dengan attitude kita, loyal, baik, sopan, itu mereka berharap bisa melakukan apa kegiatan atau bekerja di sana menjadi talent-talent internasional. Ya, dan program ini juga ini adalah perubahan, artinya upgradean dari program 2 plus I yang dulu teman-teman kakak-kakak kelas kalian pasti tahu 2 plus I itu apa. Ini adalah upgradeannya lagi, ya. Jadi intens program ini sejogjanya sudah benar-benar disempurnakan menjadi program yang saat ini yang kami sharing ke teman-teman. Ini juga politeknik-politeknik negeri. Dan saya juga menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa kuota untuk Indonesia itu ada 500. Ada 500, seluruh Indonesia itu ada 500. Untuk Asia Tenggara kita ada 1.500. Ada negara India, Malaysia, Filipina, Thailand, itu kita buka untuk beberapa negara. Tapi di Indonesia, bayangin Indonesia dapatnya 500. Dan beberapa politeknik negeri di Indonesia, seluruh Indonesia, kita sudah bekerja sama. Dan untuk mendapatkan kuota, ini tuh tidak semua politeknik atau tidak semua universitas dapatkan. Jadi ini adalah privilege teman-teman yang kuliah di Politeknik Negeri Malang untuk mendapatkan privilege ini sehingga kalian masuk ke dalam kuota. Ya, jadi jangan sia-siakan kuotanya. Terus saya akan jelaskan tentang intens program itu sendiri. Nah, intens program ini dia didorong oleh 3 pilar, teman-teman. Pilar pertama itu adalah Taiwan Government. Pilar kedua itu adalah university yang ada di Taiwan. Pilar ketiga itu adalah industri. Jadi program ini benar-benar program dari pemerintah Taiwan. Kalau di Indonesia punya LPDP, kalau di Taiwan kita punya intens program. Nah, intens program ini udah dibuat sedemikian rupa, dia menyesuaikan industri dan university itu akan berkolaborasi untuk mengajarkan kalian. Yang tadi disampaikan Pak Deddy bahwa ternyata Taiwan itu butuhnya orang-orang yang loyal dan pengen belajar. Kalau kamu udah pinter banget, itu mereka rasa tidak butuh karena mereka bisa buat kalian jadi pinter. Ya, jadi buat teman-teman yang ngerasa nilai saat ini belum oke, jangan takut karena yang buat kalian jadi pinter itu adalah di Taiwannya. Tapi mereka bilang bahwa attitude manusia pada saat bekerja, etos kerjanya itu ketika attitude-nya sudah kurang baik akan susah di diubah. Seperti pepatah China bilang apa namanya mengubah manusia itu butuh waktu 100 tahun. 改变人心需要100多年. Itu kata-kata dari Kongzi. Ya. Jadi mengubah sikap orang manusia itu butuh 1 tahun dan mereka sadar. Karena karena makanya mereka kenapa butuh tuh yang namanya attitude yang baik. Ya. Terus yang kedua, Taiwan government dan industri itu mempersiapkan resource untuk kalian. Jadi, ketika kalian sudah lulus, kalian juga mendapatkan pekerjaan yang kalian pilih. Nanti, ini fokus ya teman-teman. Nanti di akhir aku akan kasih kalian gimana kalian melihat jurusannya, gimana kalian melihat kampusnya, apa yang harus kalian perhatikan ketika kalian memilih kampus. Aku akan kasih tips sederhana. Terus selanjutnya, bagian beasiswa. Beasiswanya ini ada 2. Kalian akan dapat dari enterprise atau dari industri, dan yang kedua adalah Taiwan government. Kalian akan dapat 2. Enterprise itu akan kasih kalian biaya hidup per bulan. Berapa besarannya? 10.000 NTD. 10.000 NTD kalau kita kurskan sekitar kalau 500 ya kursnya itu adalah 5 juta. Cukup nggak nih? Cukup. Yang nggak cukup ketika kalian nonton Blackpink. Yang nggak cukup ketika kalian nonton apa lagi tuh? Coldplay. Ya. Nanti yang nggak cukup ketika kalian beli sepatu yang harganya yang ori 2 juta, 3 juta. Yang nggak cukup kalian beli iPhone Pro Max. Itu yang nggak cukup. Tapi untuk biaya hidup, oh cukup banget ya. Untuk biaya hidup, biaya kalian makan di sana itu sangat cukup. Tinggal kalian gimana kalian menggunakan apa namanya biaya ini untuk nanti save juga bisa.
tadi ditambahkan Pak Dedi juga, bisa part-time nggak? Bisa. Di Taiwan tuh bisa part-time. Kalau kalian pinter atur waktu, kalau kalian pinter ngerjain tugas dan lain-lain, waktunya aman, kalian bisa part-time. Aku Nih, tak kedengeran nih. sangat menyarankan kalian coba deh part-time. Karena apa? Karena kalau kalian part-time, kalian bisa membaur dengan orang-orang Taiwan, sehingga nanti kalian juga bisa belajar bahasa Mandarin. Karena bahasa Mandarin itu sangat penting. Seberapa penting itu akan ada dijelaskan di sini. Pentingnya kalian belajar itu bukan cuma duduk di kelas, tapi pentingnya kalian belajar itu juga by praktek langsung. Jadi part-time juga, part-time itu di Taiwan sama kayak kamu ke Eropa, maksimal itu 20 jam. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, ya. Dan tempat part-time-nya pun kalian bisa cari sendiri, kalian bisa nanya ke pihak kampus. Kalau aku nyaranin itu kalian bisa tempat kalau memang perusahaan magang kalian dekat, ya kalian bisa part-time di perusahaan magang. Tapi kalau jauh, ya part-time di hotel atau di mana yang memang kampus bisa bisa berikan. Terus selanjutnya, ketika kalian nanti dinyatakan lulus, kalian itu akan dapat kontrak, ya. Kontraknya itu, kontrak apa? Kontraknya ini adalah kontrak yang di mana kalian, aku akan share kontraknya ini ya. eh ini, oh sorry. Oke. Nah, aku akan share kontraknya. Ini adalah kontrak yang di mana kalian ketika kalian dinyatakan lulus dari program ini, kalian akan mendapatkan kontrak ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini juga tertulis kalau kalian itu haknya apa. Kalian akan dapat apa? Haknya kalian akan dapat 10.000 per bulan selama 9 bulan misal Oktober. Karena kan ini yang fall semester kemarin. Dia Oktober baru nyampe Taiwan sampai Juni. Terus nanti juga ketika kamu magang, kamu akan dapat 28.000. Ini setiap perusahaan akan berbeda ya. Kalau 28.000 itu dikalikan 500 berarti hampir berapa? 14 juta ya. 14 juta. Ini minimum. Belum nanti ada uang lebih-lebih. Jadi artinya ketika kalian di sana untuk masalah uang, saya yakin itu akan terpenuhi dengan baik, ya, terpenuhi dengan baik. Kalian juga bisa nabung. Yang tadi yang saya bilang, kalau kalian yang nggak terlalu boros untuk ke situ ke sini nonton nonton live musik dan lain-lain atau nonton konser itu cukup, ya. Nah, obligasi ketika kalian sudah lulus, kalian juga akan bekerja di perusahaan yang kalian pilih. Saya selalu kasih tahu ke teman-teman, ke anak-anak yang saya presentasikan bahwa program intens ini adalah one stop solution for your education, one stop solution for your life. Kenapa? Kamu sudah bisa menata masa depanmu. Kamu udah kebayang ketika kamu masuk program ini, ketika saya lulus saya akan bekerja apa. Nanti saya akan jelaskan ya. Nanti akan saya perkuat statement itu di akhir. Nah, tadi scholarship-nya seperti ini. Ya, scholarship-nya adalah yang tadi untuk enterprise industry. Yang kedua adalah Taiwan government. Nah, Taiwan government akan kasih biaya administrasi expense. Jadi ketika kalian dinyatakan lulus, nanti biaya paspor, medical check up, buat visa, legalisir ijazah, dokumen-dokumen kalian, dan one way plane ticket ke Taiwan itu akan dibiayai oleh pihak Taiwan. Tapi sifatnya rembes. Jadi ketika kalian di Taiwan baru dibayar. Karena kenapa? Kalau bayar di muka langsung takutnya kalian nggak mau berangkat, duit udah dikasih. Biasanya kalau kita udah dapet duit, kita jarang mau ngembaliin. Jadi makanya di Taiwan baru dirembes, ya. Nah, selanjutnya adalah SPP, biaya 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 SPP kalian juga dibiayai. Berapa kisaran besarnya biaya SPP per tahun itu 100.000 NTD. Jadi per semester kalian akan bayar 50.000 NTD per semester dibayarkan. Tapi ada beberapa jurusan kayak semikonduktor itu memang dia agak mahal. Biasanya per semester adalah 58.000. Nah, jadi lebihnya itu 8.000-nya itu kalian harus bayar sendiri, ya. Karena maksimal kita kasih dari pihak Taiwan kasih 100.000.
Tapi teman-teman jangan takut, 8.000 ini bukan ujuk-ujuk langsung minta bayar dan lain-lain. Tapi kalian juga bisa nyicil. Kampus kasih kemudahan-kemudahan. Ya, jadi jangan takut. Itu untuk jurusan-jurusan tertentu. Jadi teman-teman nanti aku akan kasih sharing, kasih lihat. Ini jurusannya apa, jenis jurusan apa, gitu ya. Terus untuk di second years, di tahun kedua, itu ada review, teman-teman. Di tahun kedua itu akan review, akan dapat lagi nggak kalian 100.000 NTD ini akan dinilai. Kalau kelas bahasa Mandarin atau bahasa pengantar bahasa Mandarin, itu kalian harus ikut mengikuti ujian sertifikat dan lolos di level B1. Nah, kalau kelasnya pengantar bahasa Inggris, kalian harus lulus di TOEFL A2. Jadi artinya kita punya dua kelas, teman-teman. Karena kan mungkin teman-teman yang jago bahasa Mandarin, ya udah ngambil kelas yang bahasa pengantar bahasa Mandarin. Kalau yang belum jago bahasa Mandarin, ya udah ngambil kelas bahasa pengantar bahasa Inggris. Tapi syaratnya tadi, kalau kamu ngambil bahasa Inggris, syaratnya harus wajib TOEFL A2 lulus. Syaratnya kalau kelas bahasa Mandarin wajib TOEFL B1. Jadi penting banget bahasa Mandarin. Karena pertama adalah tujuannya adalah ketika kalian bekerja di perusahaan, nggak semua orang pekerja yang ngerti bahasa Inggris. Jadi kalian juga akan membaur dan sehingga nanti ketika kalian di apa di Taiwan bekerja itu kalian dapat beradaptasi dengan baik. Yang nggak kalah penting selanjutnya adalah lolos dari academic performance yang direview oleh universitas dan enterprise. Jadi nilainya biasanya ada standar. Misal kamu harus lolos di 75 atau 80, 85, setiap kampus akan berbeda. Baru nanti beasiswa kamu akan dikasih. Ya, jadi benar-benar kompetitif nih, teman-teman harus benar-benar belajar. Ya, dan selanjutnya, ketika kalian setelah lulus dari program ini, kalian akan bekerja di perusahaan. Syaratnya, apa aja sih yang harus kalian persiapkan? Yang pertama, paspor, otomatis. Yang kedua adalah ijazah. Yang selanjutnya, transkrip nilai. Yang selanjutnya, language proficiency certificate, financial statement, sama recommendation letter. Untuk teman-teman yang di akhir semester saat ini mungkin belum keluar nih karena kan kita bisa buka pendaftaran itu di bulan 3, akhir bulan 3 atau awal bulan 4. Itu kan otomatis kalian nggak punya ijazah. Bisa minta pakai surat keterangan lulus gitu. Transkrip nilainya juga boleh pakai transkrip nilai yang seadanya sampai semester 7 ya. Nah, yang nggak kalah penting itu adalah language proficiency tadi. Kalau kamu ngambil kelas pengantar bahasa Inggris, kamu harus lulus, misal kamu ngambil TOEIC, kamu harus lulus 550 poinnya. Ngambil IELTS itu minimal 4. Ngambil TOEFL, ATP 460, IBT 42, CFR B1. Nah, ini untuk teman-teman yang ngambil kelas bahasa Inggris, ini harus sertifikatnya official ya, jangan pakai lembaga, tapi dia yang official dari TOEFL, TOEIC, dan CFR atau IELTS. Nah, untuk teman-teman yang jago bahasa Mandarinnya, kalian ngambil kelas bahasa Mandarin, kalian harus punya TOCFL A2. Di mana ngambilnya? Dekat. Jadi teman-teman bisa ngambil TOCFL A2. Ya. Nah, pathway strukturnya kalian di Taiwan itu kayak gimana sih? Oke, kalian Taiwan nanti itu totalnya 4 tahun. 1 tahun itu on kampus. Jadi di kampus belajar, di drill bener-bener. Tahun kedua kalian akan part-time. Ada kampus yang tahun kedua itu full part-time, ada kampus yang dia per minggu satu hari yang di kampus. Jadi totalnya 4 hari part-time, 1 hari belajar di kampus. Ada yang seperti itu. Dan ketika sudah lulus, kalian akan bekerja di perusahaan. Tadi yang saya bilang notice di awal bahwa 2+2 yang ini yang dimana saya bilang bahwa this is one stop solution for your life, this is one stop solution for your education. Teman-teman yang dari D3 mau ngambil S1, ini jawaban solusi ketika kalian mau dapat sarjana S1 edukasinya. Terus teman-teman dari S1 mau ngambil master.
Ini juga jawaban untuk edukasi kalian. Setelah lulus, dapat langsung pekerjaan. Karena setiap dari kita bekerja itu pengennya adalah mendapatkan penghasilan yang baik. Kita meningkatkan taraf hidup kita yang baik. Contoh seperti yang saya alami, saya tuh bisa aja nggak bisa kuliah karena saya juga nggak punya duit pada saat itu. Tapi akhirnya ketemu beasiswa seperti ini, jadi saya juga akhirnya dapat dan mendapatkan posisi pada saat ini. Jadi saya merasa pendidikan itu yang mengubah saya menjadi lebih baik. Jadi program ini adalah solusi buat teman-teman. Teman-teman udah tahu nih, kalian bayangan masa depannya kayak gimana itu udah tahu. Ya. Nah, begitu juga kita sebenarnya ada dual joint degree. Jadi, tapi ini diskusi antara sementara U to U kampus ke kampus dan Polinema juga eh, sudah sedang mempersiapkan untuk dual degree-nya buat teman-teman kita. Dan dan pattern-nya juga hampir sama ya untuk dual degree. Nah, untuk kelas bahasa Mandarinnya kita ini ini link pendaftarannya. Nanti saya minta dari tim kami, mungkin Pak Dwi nanti di-sharekan di kolom message pesan. Nanti teman-teman bisa daftar linknya. Segera melakukan pendaftaran karena bukan cuma belajar bahasa Mandarin, kalian juga akan dilakukan pembinaan. Kelas bahasa Mandarin ini dibuka gratis, nggak perlu bayar. Cuman kalian untuk program ini adalah untuk teman-teman yang pilih di fall semester ini berangkat kuliah ke Taiwan, terus ingin benar-benar mempersiapkan dirinya, itu itu cuman modal yang perlu kalian siapkan, gitu. Ya, nanti aku akan share juga di link terakhir. Nah, selanjutnya saya akan share dulu tentang bentar. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan ya. Tapi saya akan share dulu. Bentar ya teman-teman. Up. Oke, saya akan share web ini ya. Web ini sangat penting, penting banget untuk kalian ketahui. Kalian penting untuk mengetahui web ini karena web ini menjadi satu modal awal kalian. Di sini ada tentang intake base itu apa, intense program itu secara singkat itu apa, seperti ini ya. Dan intense program ini yang kalian pilih. Nah, ini jurusan-jurusannya. Spring program itu sudah lewat. Yang teman-teman di tahun ini ada 150-an lebih yang lolos dan Februari ini berangkat ke Taiwan itu di spring program ini. Nah, nanti jurusan kalian ada di fall semester, tapi saat ini belum available, datanya belum masuk. Karena nanti Maret baru datanya masuk, apa kampus-kampus apa aja. Jadi kita bisa lihat klik di Spring Program, ini contoh ya Spring Program, tapi nanti kalian klik di fall program yang 2025. Nah, teman-teman lihat, ini teman-teman fokus bentar aja ya. Lihat untuk link web ini. Ini ada educational system. Jangan sampai salah. Pada saat kalian mendaftar, jangan sampai salah. Karena kemarin beberapa banyak banget yang salah. Kita nggak udah ketika kalian daftar, kita udah nggak bisa by system, kita udah nggak bisa ngubah apapun. Ya, jadi kalau kalian salah ngedaftar, itu akan jadi masalah. Contohnya, kalau kamu D3 pengen alih jenjang ke S1, kamu pilihnya 2 years bachelor. Ya, 2 years bachelor ini jurusan-jurusannya. Ini ada jurusannya, kamu pilih yang 2 years bachelor. Tapi kalau kamu D4 pengen master, kamu pilih. Lihat, ya ini jurusan-jurusan kamu. Jadi ini jurusan yang bisa kamu pilih. Nah, tapi kalau kamu S1 yang pengen kuliah lagi ngulang, S1 lagi di Taiwan, kamu ngambil post bachelorette. Ini kejadian dengan salah satu mahasiswa kita, dia S1-nya itu jurusan hukum. Tapi karena dia lihat peluang ini sangat tinggi dan dia menyadari bahwa kalau aku ngambil S2 hukum lagi itu butuh uang banyak lagi, terus harus ada sertifikasi lagi penyertaan untuk jadi pengacara dan lain-lain itu ribet kata dia. Oh, panjang jauh. Akhirnya dia pikir ya udahlah aku ngambil post bachelor. Aku ngambil S1 ulang aja karena dia lihat kebaikan-kebaikan dari program ini. Akhirnya dia mengambil S1 ulang yang pilihnya civil engineering. Yang tadi saya sampaikan, kalau orang yang tadi mencoba masih tetap di zona nyamannya akan takut.
Dia pilih civil engineering jauh banget dengan jurusan dia law. Tapi karena memang dia juga suka dan kebetulan dia juga niat belajarnya tinggi, ketika di Taiwan sekarang saat ini nilainya itu pun dapat beradu dengan teman-teman yang lain. Artinya mereka belajarnya juga dari awal. Jadi teman-teman jangan takut juga. Karena ada kesempatan silakan pilih. Terus selanjutnya yang pengen saya teman-teman eh, perhatikan juga adalah ini, ada detail. Contoh kita lihat tujuh bachelorette yang di sorry, yang di Taiwan Steel. Salah satunya kita lihat Taiwan Steel. Teman-teman bisa lihat detail seperti ini, ya. Teman-teman bisa lihat di sini kalian sudah tahu kalian selama 2 tahun akan belajar apa. Yang tadi saya bilang bahwa ini adalah program yang jelas menentukan masa depan kalian. Kalian akan belajar apa? Human Machine Interface Practice. Terus apalagi micro microprocessor application practice. Apalagi sehingga ketika kalian pengen jurusannya dengan kalian itu udah linear nih jurusannya. Aku akan ambil ini gitu. Berapa SKS? 72 kredit SKS. Terus apalagi? Terus kalian bisa melihat perusahaan yang akan kalian pilih. Karena pada saat kalian daftar, kalian akan memilih perusahaannya. Di sini kalian bisa melihat perusahaan yang kalian pilih. Oh, di sini ada Etop Metal, ada Esseng Steel. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisa kalian pilih. Jadi, pengen job positionnya apa? Asisten engineer. Terus skill recruitment-nya harus apa? Berarti nanti selama 2 tahun aku harus belajar ini. Sehingga nanti aku bisa mendapatkan job position-nya di sini. Ya, artinya program ini sudah menentukan, kalian sudah tahu pattern-pattern langkah-langkahnya kalian itu mau jadi apa. Mungkin pada saat ini aku nanya ke kalian, ketika kalian lulus, kalian pengen jadi apa? Jadi kayak gini kayak gini. Mungkin masih ada di persimpangan. Kayaknya aku ngambil A atau ngambil B, masih persimpangan. Tapi aku belum tahu mempersiapkannya seperti apa. Tapi di program ini kalian tuh udah tahu, kalian udah bersiap, kalian udah bisa pengen jurusannya seperti apa. Makanya tadi bahwa saya bilang bahwa adalah this is one stop solution for your education. Dan kalian juga udah tahu berapa biaya-biaya yang kalian dapatkan. Tadi juga saya lihat di komen, eh, kolom komentar bahwa saya pengen belajar untuk eh, TCM, TSMC, salah satu em, perusahaan semikonduktor yang terkenal di Taiwan, yang teman-teman semua rata-rata chip itu memang dibuat di sana. Jadi ini di Taiwan itu terkenalnya itu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan karena kuotanya ini benar-benar terbatas. Kalian dapat privilege juga dan dikunci 80. Saya rasa teman-teman bisa jangan sampai eh, ini tidak ditangkap oleh kalian. Ya, jadi sayang karena program ini memberikan kebaikan-kebaikan ke kalian yang tadi hampir dari 100% ya yang berangkat ke Taiwan, 80% tetap stay di Taiwan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman jangan lupa untuk melakukan pendaftaran yang tadi, pendaftaran untuk kelas bahasa Mandarinnya karena di situ nanti akan ada pembinaan detail lebih lagi untuk intens program ini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, Mbak Hilda. Wabillahi Oke, taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dua narasumber hebat kita, Mas Rian dan Bang Dedi. Very insightful information. Saya aja kalau bisa, saya mau daftar lagi kuliah ya. Tapi nggak Betul. bisa karena udah terlalu tua. Nggak, sebenarnya untuk Iya. program tambahan juga ya buat teman-teman yang mungkin ada kakaknya atau siapa. Hmm. Eh, Iya, Karena ini batas usia kita belum belum ada ya. Eh, iya, jadi kemarin mahasiswa kita di umur 27 alhamdulillah dapat. Jadi teman-teman yang apa yang punya kakak yang mungkin pada saat ini bekerjanya tidak menetap gitu ya atau belum belum pengen bekerjanya benar-benar di posisi saat ini belum oke, saya rasa ini pilihan yang tepat ketika kalian eh, suruh untuk jurusan ini. Tapi tentunya yang jurusan Politeknik Negeri Malang ya. Karena kan iya. fokusnya ke Malang gitu ya. Pasti. Iya, terima kasih Mas Rian dan Bang Dedi. Ini adik-adik ada yang sudah
ini ya sangat pengen eager banget bertanya begitu. Nah, ini yang pertama boleh nggak materi tadi itu nanti di-share ya. Materinya Mas Rian sama Bang Dedi tadi di-share gitu. Jadi adik-adik perlu adik-adik ketahui ya. Ini karena Polinema di sini alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan. Jadi nanti adik-adik memang pada saat sudah mengikuti ini adik-adik harus punya motivasi yang tinggi dan keep that motivation up gitu. Artinya memiliki komitmen yang tinggi. Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, pintar aja nggak cukup, tapi harus memiliki komitmen dan kegigihan gitu ya. Karena nanti di sini adik-adik belajarnya pun tidak hanya bidang ilmunya, tetapi juga ada bahasanya yang harus kalian persiapkan. Yang pertama mungkin itu Mas Rian dan Mas Dedi ya, kita minta minta nanti bisa di-share. Nah, kemudian yang kedua, ini ada mahasiswa asing begitu. We have international students. They are studying full time at Polynema and wondering whether they can actually eligible for this program. Apakah hanya untuk mahasiswa Indonesia? Is this opportunity only for Indonesian citizens or actually international students as being full-time students in Polynema, they can also when they actually finish this study, they can apply this program as well. Oke, selama dia lulusan Polinema itu bisa. Selama dia lulusan Polinema itu bisa. Tapi nanti saya belum tahu pada saat apply visanya. Bisa ya, Ya, berarti nanti itu di regarding the visa requirement should be it should be following the procedures ya, and the regulation because this is quite sensitive ya kalau ya, untuk itu. betul. Mm-mm. Ya, dan ini nanti bisa berkonsultasi juga ya next dengan Betul. Mas Rian dan Mas Betul. Dedi ya. Ya, Ya. oke. Um, we Izin also have bertanya, Bu. some international students so they can when they finish their study and um to join this program. Ya. Oke, silahkan ini siapa yang bertanya silahkan open mic dan open kamera ya dan sebutkan nama Izin, dan prodi ya, izin silakan. bertanya, Bu. Saya Nafisa dari Prodi MTTE. Jadi saya mau tanya, ini tadi kan programnya untuk D3, D4. Apa Mhm. buat PSD-nya belum ada ya? PhD. Untuk yang dari S2 ke S3 ya? Ya, Oh, yang dari master ke S3. Ya, Ya. silakan Mas Rian. S2, terima kasih. S3 itu sekarang sedang di banyak banyak juga permintaannya, tapi sekarang sedang dirancang. Nanti kita juga akan melihat nih. Kalau nggak salah kita pernah buka satu jurusan di fall semester 2024 itu untuk yang S3. Nah, di tahun ini kita juga masih belum tahu, beberapa kampus kemarin mengajukan S3-nya apakah lolos atau tidak. Tetap teman-teman tetap stay tune, lihat terus di web yang tadi saya share ke teman-teman webnya itu, lihat ada nggak yang dari S2 ke S3. Tapi sejauh ini memang kemarin sempat ada, tapi memang ada beberapa kendala di enterprise-nya. Cuman kami sedang melakukan diskusi karena banyak juga permintaan dari dosen-dosen juga, terus dari yang lulusan S2 juga untuk ke S3 ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi Mbak Nafisa sekarang ini Mbak Nafisa sekarang kuliah di Polinema Sudah master kah? lulus kemarin 2024. Program apa? Jadi fast track MTTE. Oh, MTTE ya. Ya, Jadi sekarang S1 atau sudah sudah? selesai. Sudah selesai Sudah. S2. Oh, sudah S2. Oke. 2024 kemarin wisuda dan kebetulan kemarin sempat mau daftar ke Taiwan juga. Tapi terkendala di dokumen. Kemarin waktu itu dokumennya minta legalisir ke kedutaan kalau nggak salah. Seperti itu ya. Terus terlambat. Hmm, Oh, Iya. iya, Oke. iya. Ini Mungkin Mbak, kalau untuk Mbak ya Nafisa kencang juga ya 2024 udah S2 dan semudah ini. masih kelihatan anak ini ya, Iya, keren keren baru bachelor lulus ya. S1 dari. Iya.
Gila, kenceng. Boleh nanti dapat ini ya, mencari opportunities untuk PhD. Tapi pasti ada ya, Bang Deddy ya Tuh, dan ada, Mas Rian banyak, ya. banyak, banyak, Mm-mm. Di luar Iya, dari intens sebenarnya banyak. Di banyak. intens itu pasti banyak banget. Tapi untuk yang intens saat ini memang patternnya seperti ini. Maksudnya ketika kamu lulus, kamu bekerja, itu memang masih digodok lebih detail lagi. Karena kan apa namanya itu kemarin ada terkendala dengan di industri. Tapi tentunya untuk jurusan-jurusan apa bukan jurusan, tapi kampus Taiwan terbuka banget untuk yang S3 gitu ya. Ya, yang oke. program reguler, S3 reguler. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bella. Saya mahasiswa D3 Teknik Sipil dan masih berada di semester 4. Jadi saya belum memenuhi syarat untuk ikut program beasiswa ini. Namun apakah saya bisa mengikuti kelas bahasa Mandarinnya? Bisa nggak ini? Oke, Mandarin. Hmm, kelas mm-mm. bahasa Mandarin untuk saat ini memang pengen daftar semester akhir atau alumni insan. Aku kasih share ya, aku share dulu. Eh, wait. Nah, di sini kamu bisa daftar di sini. eh nah, di sini ya. Kamu bisa ikut free, join now, tapi learning platformnya akan berbeda. Jadi dia mungkin kalau nggak salah seminggu cuma satu kali, habis itu kamu akan belajar kayak ada aplikasinya di dalam. Ini untuk yang minat belajar sementara saat ini untuk belajar bahasa Mandarinnya. Dan ini juga gratis. Tapi untuk kelas yang tadi aku share itu kelasnya kelas benar-benar pembinaan untuk mempersiapkan anak-anak berangkat di fall semester ini. Gitu. Tapi untuk teman-teman eh, yang apa yang pengen pengen berminat mungkin di semester 4 semester 5 bisa ikut program yang insan ini. Oke. Oke, Mas Rian, Mas Dedi, ini ada pertanyaan dari Mark ya. I would like to know about internship to Taiwan. Do this program also include internship for international students? Mbak Hilda mungkin ada satu nih yang resen Mas Kresna ya. Oh ya, Mas Kresna tadi dari tadi ya. Ya ya. Oh ya, sebelum ke Mark kita ke Mas Kresna dulu ya. Silakan Mas Kresna. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Kresna dari D4 MRK Transfer. Izin bertanya di sini, sebelumnya kan saya sudah lulus D3 Teknik Sipil pada bulan Oktober kemarin. Nah, kalau semisal saya ingin mengikuti program ini, apakah mungkin untuk ikut program S1-nya itu, atau sebagai tetap menjadi mahasiswa Polinema, atau sebaiknya saya tunggu lulus terlebih dahulu dan ikut di season selanjutnya? Mungkin itu pertanyaan saya. Karena dari program transfer ini jadwal kuliah semesternya itu berbeda dengan kelas yang reguler. Maka dari itu jadwal kelulusannya mungkin berbeda dengan kelas reguler. Nah, maka dari itu apakah masih bisa untuk mengikuti program S1 ini? Nah, terima kasih kesempatannya. Mohon izin Mas Kresna, kalau sekarang program yang diikuti itu program S1 ya? Ke S1 ya? Eh, Jadi dia ke untuk S1. ke S1-nya, iya. D3 Oh, S1. ke S1 transfer, jadi Bang. dia ke satu Mm-mm. transfer ya. Ya. Lulus di bulan kapan? Oktober 2024 kemarin, Pak. Oh, enggak, Yang maksudnya D3-nya, program yang D3-nya lulus Oktober. Oktober. Kalau Eh, yang eh, S1 sekarang, program yang sekarang lulusnya kapan? Eh, Perkiraan mungkin di tahun depan sih, Pak, Januari itu. Oh, Januari Mm-mm. ya. Iya. Oke. Nah, ini gimana nih Pak Rian? Kami sebetulnya sangat-sangat mengencourage ya untuk menyelesaikan pendidikan Betul, betul. eh, Kresna di Polinema dulu, karena kan ini udah jalan nih, gitu. Sehingga kami benar-benar sangat-sangat memfokuskan ke fresh graduate yang akan lulus di tahun ini atau yang memang statusnya alumni. Gitu. Kalau sekarang kan memang mahasiswa aktif ya, mahasiswa aktif di program yang transfer tadi. Gitu. Nah, kalaupun misalnya nanti di tahun depan di bulan kapan kira-kira bulan Juni atau September 2026 ya berarti ya kira-kira. Iya, mungkin kira-kira bulan itu di tahun 2026.
Ya, di 2026 artinya kan kamu masih punya kesempatan untuk ambil program S2 yang di bidang teknik sipilnya, Mas Kresna. Seperti itu. Ya, betul. Ya. Ini tuh ya. Dan kalau misalnya kamu harus mundur untuk ikut program intens, rasa-rasanya akan sayang dengan waktu yang sudah kamu habiskan ya sampai hari ini gitu. Jadi masih ada program untuk yang di tahun depan, kita berdoa saja. Tapi kalau melihat animo dari Polinema yang menargetkan 80, kami bisa punya bargain positions yang cukup kuat gitu kan untuk bisa membuka program intens lagi di tahun 2026 begitu. Seperti itu. Jadi itu nanti usaha kami ke Intake Base Taiwan dengan melihat animo yang besar dari mahasiswa dan juga alumni dari Indonesia, kami harap nanti bisa juga memberikan apa ya, semacam insight baru ke mereka, nggak kasih 500, mungkin bisa kasih 800 atau 600 gitu untuk di enrollment di tahun 2025. We'll see ya. Tapi kalau dari kami mungkin jawabannya seperti itu. Oke, cukup jelas ya Kresna ya. Oke, siap. Jelas Iya, sekali. Terima kasih jadi banyak atas jawabannya ya. oke, semangat ya. Baik, Bu. Oke, sebelum ke Rema, ini balik ke Mark ya, tadi Ya, internship tadi. Ya, of course untuk yang internship, want to know internship to Taiwan to do program also including internship for international school karena memang international student ya. karena memang programnya ini kita sudah include dengan magang ya. Jadi bisa eh, teman-teman bisa including magang itu udah including ke dalam SKS ya. Jadi wajib untuk magang seperti itu. Oke, ya. Obviously, like this program is a combination between, like say, in class and also outside the class, in which you can have an internship in the industry. Yes. Ya, oke. Dan ini karena ketinggalan nanti bisa ngelihat rekamannya aja ya nanti kami share. Oke. Kemudian kita ke Rama. Silahkan Mas Rama. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Sore. 不好意思，请问我要问一下师傅，Asik. Ini Cecong mana tahu. Mantap. Udah kali-kali. lancar ini ya. Udah Oke lancar deh. ini. Pak Hilda udah lulus ini satu. Lolos ya. Polinema pro di mana, Iya, Mas? prodi saya manajemen pemasaran, Ibu. Oh, Wow. cocok, Mantap cocok karena Pak. memang ada Mandarinnya ya. Ya, 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 ya. Mm-mm. Benar sekali. Oke, oke, oke. Fantastic. Ya. What is the question actually? Iya, I don't ini saya understand. mau bertanya. Mm. Iya. Kan saya jurusannya manajemen pemasaran. Saya lihat nih beasiswanya kan isinya mengarah ke teknik ya kalau saya lihat. Nah, Ini kira-kira ada apa jurusan yang bisa searah nggak sama jurusan saya ini? Gitu. OK， Mas Rama 呀，谢谢。所以我可以回答用中文吗？那我就现在讲中文。langsung bendera putih Mas Rama udah. OK，OK，karena kamu ngomongnya pakai bahasa Mandarin, jadi saya jawab pakai bahasa Mandarin ya. OK，OK，untuk teman-teman yang mungkin apa tadi kamu manajemen pemasaran ya? Tuh, Kamu D3 atau S1? S1, S1. syukur. Nah, makanya saya juga tadi sampaikan bahwa teman-teman jangan takut. Teman-teman boleh cari irisan, ya. Teman-teman bisa cari irisan kayak gini, Master Advanced Quality Management Practice. Itu masih masuk ke dalam manajemen apa namanya? Masih masuk ke dalam hal manajemen atau International Finance Management juga bisa. Sorry, ini master ya. Ya, nah Master master. Bahasa itu Atau Cina, Mas Rian. ya. Nah, untuk kelas yang bahasa Inggris, dia New Energy and Carbon Reduction Technology Management. Ya, jadi ini kamu bisa masuk. Jadi masih ada irisan di manajemen. Jadi jurusannya memang kebanyakan ke sains, teknik, teknologi, engineering, and maths, sama semiconductor. Tapi kamu bisa masuk ke dalam hal manajemen ini. Jadi masih ada irisan. Masuk kok, aman. Ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat nih language of instruction ya. Jadi di sini kamu bisa lihat nih, ini kelasnya kelas bahasa Mandarin, terus ini kelasnya bahasa Inggris. Jadi kalian jangan sampai salah pilih.
gitu ya. Nah, mungkin itu Mas Rama. Tambahan juga saya juga ada melihat di Q&A ya Mbak Hilda, saya langsung lihat Betul, apakah betul ada yang di Q&A. persyaratan Mm-mm. HSK. Nah, Mm-mm. saya pengen jelasin juga di Taiwan itu memang saat ini diterima bukan sertifikat HSK ya, hanya Sweeping Kaoshi itu di China. Tapi di Taiwan itu pakai TOEFL yang tadi saya sampaikan. Jadi persyaratannya kalau kamu udah jago bahasa Mandarinnya, kamu ngambil sertifikat TOEFL bukan sertifikat HSK karena tidak beda ya. Jadi untuk kelas bahasa Mandarin kamu, tapi syaratnya harus lulus TOEFL A2, sertifikat A2 syaratnya. A2 ini kalau dibandingin kalau ASK-nya itu ada 4 atau 5, ASK 4 atau 5 gitu ya. Nah, ada juga yang nanya untuk uang dormitory apakah di cover juga. Oke, pertanyaan ini untuk uang dormitory itu akan melihat dari setiap kampus masing-masing. Ada yang mengcover 1 tahun awal, ada yang mengcover berapa persen, itu kalian akan lihat di detail ini. Contoh, ya kita lihat yang di sini. Di sini dia mengcover, nah selain dari di sini kan, kalian selain beasiswanya diberikan oleh dari Taiwan government, terus ada diberikan oleh enterprise, ternyata Taiwan Steel juga memberikan beasiswa kepada anak. Apa aja dia memberikan 5.000 NTD ke anak-anak, scholarship-nya itu sudah termasuk biaya hidup. Terus apalagi, terus ternyata di first semester dormitorinya itu eh, dikasihkan secara gratis ya. Jadi ada gratis dormitory. Ada juga beberapa kampus yang tidak menggratiskan dormitory, tapi mereka akan menuliskan berapa biaya dormitorinya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Tapi rata-rata yang saya lihat beberapa kampus di sini itu mereka mengarrange kan biasanya 1 semester gratis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tuition fee and scholarship-nya itu apa sih yang ditanggung, apa aja yang akan kalian dapat. Di sini itu udah jelas banget nih. Ternyata ada nih kalau Mingsin dia ngasihnya biaya akomodasi yang lain, akomodasi fee for 1 semester 10.000. Nah, akomodasi biaya biaya akomodasi berarti ada diskon untuk dormitorinya. Jadi teman-teman bisa lihat detailnya di sini ya. Jadi karena setiap kampus mereka punya regulasi masing-masing. Mereka punya scholarship yang akan mereka berikan kepada kalian itu masing-masing. Jadi seperti itu ya. Izin Ya. menambahkan sedikit Mas Rian terkait dengan pertanyaan dari Rama. Ini masalah jurusan ya. Yang terpenting kalau program intens hanya melihat Mas Rama tuh minatnya mau ambil jurusan apa gitu. Jadi kalau misalnya Mas Rama programnya S1 ya, lulusan S1, maka ada 2 skema yang bisa Mas Rama pilih. Yang pertama adalah post baccalaureate, yang kedua adalah ambil program S2-nya. Jadi nanti tinggal dilihat di daftar ini ya, untuk program master ada nggak untuk yang di bidang manajemen. Kalaupun misalnya post baccalaureate artinya Mas Rawan nanti akan ambil apa jenjang pendidikan S1 dengan durasi 2 tahun, kemudian 2 tahun bekerja di perusahaan, namun dengan bidang yang boleh bertolak belakang dengan Ya, bidang yang Mas Rama pilih sekarang. Itu betul. yang post baccalaureate. Mau yang English atau Chinese. Yang terpenting adalah Mas Rama secara sadar melihat detail program yang Mas Rama pilih. Ya, nanti karena di situ sudah ada mata kuliah, kemudian juga sudah ada SKS-nya, sudah ada perusahaannya, sudah ada kuota pegawai yang diminta oleh tiap perusahaan dan juga apa job field yang nanti akan Mas Rama geluti atau yang akan Mas Rama pegang ketika Mas Rama magang. Begitu. Jadi jikapun nanti ternyata ada pilihan yang mungkin Mas Rama pilih di bidang manajemen gitu ya, yang English, tapi rasa-rasanya manajemen ini masih berbau-bau teknikal. Ya, Selama Mas Rama apa merasa punya keinginan kuat untuk ikut program ini dengan mengambil bidang manajemen itu, ya yang Mas Rama pilih, kami rasa untuk apa mencari alasan irisan dari program manajemen itu tidak sulit karena mahasiswa saya pun kemarin dari D3 elektro dan dia ambil 2 years bachelor untuk program S1 teknik sipil Mas.
Jadi bisa dibayangkan dari D3 Elektro ke S1 Teknik Sipil gitu. Dan sekali lagi karena kelas pembekalan itu sangat penting karena di situ kita akan memberikan tips trik untuk lolos interview dan juga bagaimana memitigasi pilihan-pilihan jurusan dan juga resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi ketika berkuliah di Taiwan. Dan alhamdulillah 3 orang mahasiswa saya yang di prodi elektro itu bisa diterima di Mingxin dan juga di Chengxiu di S1 Teknik Sipil. Jadi selama peminatan itu muncul dari Mas Rama, kami yakin Mas Rama nanti bisa untuk menjalani program beasiswa intens ini karena in the end goals dari program ini adalah kesempatan untuk bekerja di perusahaan internasional dengan durasi 2 tahun, kemudian dengan gaji yang lumayan yang mungkin akan sulit didapatkan oleh fresh graduate di Indonesia. Seperti itu. Betul. Jadi ambisinya itu harus dibangun lagi untuk ikut program intens ini untuk apa? Jadi kalau misalnya nanti terkait dengan jurusan ya selama tadi peminatan dan mungkin Mas Rian sudah mencontohkan gitu bahwa ada salah satu anggota keluarganya yang ambil S1 hukum ya Mas Rian ya. Ya, Satu hukum dan dia ternyata ngambil teknik sipil gitu. Itu juga di di luar ini kan maksudnya bertolak belakang sama sekali. Tapi karena memang ada peminatan yang kuat dari yang bersangkutan, kemudian pada saat interview kita dampingi, kita bimbing untuk alasan-alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan juga ditunjukkan dari attitude yang memang yang pada saat interview juga terpancar dari yang bersangkutan. Akhirnya yang bersangkutan diterima di program teknik sipil itu dan sekarang sedang berkuliah di Taiwan. Jadi untuk semua possibilities itu mungkin, yang terpenting adalah bagi teman-teman semua, ketika memilih program, yang harus diperhatikan adalah jenjang. Apakah pilih post baccalaureate, master, atau 2 years bachelor. Kemudian lihat di kelasnya, apakah itu kelas Chinese atau English. Dan yang terakhir, coba dilihat dari detail programnya. ya. Jadi akan sangat aneh sekali ketika nanti teman-teman pilih programnya begitu di interview kok kayak gini ya gitu. Artinya teman-teman tidak membaca dengan detail aturan-aturan yang sudah ada di websitenya, mulai dari mata kuliahnya, perusahaannya, pekerjaannya, dan juga nanti detail-detail terkait dengan pembiayaan. Mungkin seperti itu Mas Rian. Ya, terima kasih Pak Dede. Itu ya, mungkin terjawab. Terus tambahan juga untuk satu lagi ya, pertanyaannya. Mungkin saya langsung langsung ke pertanyaan Mbak Hilda ya. Ya, silakan. Persingkat waktu. Yang pertama selanjutnya adalah program ini bisa untuk mahasiswa semester akhir. Ya, program ini memang diarahkan untuk mahasiswa semester akhir untuk daftar di fall semester. Fall semester di Taiwan, saya jelasin menjawab pertanyaan selanjutnya. Di Taiwan itu ada dua waktu melakukan pembukaan. Yang pertama adalah fall semester itu mereka masuknya di September. Ada spring semester itu mereka masuknya di Februari. Nah, karena sekarang teman-teman di semester akhir ataupun alumni, karena untuk spring program ini berarti mereka masuk di Februari. Berarti mereka ketahuan itu bulan Februari. Nah, kalau fall semester itu kalian masuk kuliah itu di bulan September, ya. Jadi fall semester, fall program. Jadi fall program itu artinya kalau di Taiwan itu ada dua, spring program sama fall program. Jadi spring semester sama fall semester. Jadi program ini jadi yang kita hari ini mempersiapkan anak-anak kelas bahasa Mandarin itu kita siapkan untuk yang di fall semester. Di fall semester di tahun ini di September, ya. Di tahun ini di September. Nah, pendaftarannya itu bukanya di tanggal 3. Bukanya di bulan 3, bulan 4. Bisa dilihat di sini. Nah, nanti untuk kelas bahasa Mandarin itu penting. Kenapa? Nanti kita akan kasih tahu, oh udah buka loh. Nanti apply-nya, klik apply-nya di sini, apply-nya di sebelah sini. Ini untuk yang spring semester ya. Jadi spring semester kemarin itu paling telat Desember. Jadi sebenarnya November Desember itu kita sudah buka pendaftaran untuk yang berangkat di bulan Februari, ya. Nah, jurusannya apa? Jurusannya klik di sini. Nah, fall semester jurusannya apa? Nanti kalian juga klik di sini. Seperti itu ya. Nah, untuk kelas bahasa Mandarinnya itu kita persiapkan di bulan Februari sampai ke bulan September. Mempersiapkan kalian sehingga kalian prepare.
Untuk apa? Untuk memberikan kepastian kalian lulus TOEFL A2. Untuk mempersiapkan kalian, at least tadi kalian bisa nanya, 老师，请问我有一个问题，我要问你，可以吗？kayak gitu. Nanya, 这个多少钱？nanya，这个多少钱？半糖，冰块是不要太多，这样可以. Apa namanya bisa bicara bahasa Mandarin ketika kalian beli barang, kalian menyampaikan sesuatu itu bisa kalian sampaikan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga menjawab tentang DAFA. DAFA ketika misalnya saya nanti ikut yang program S1, nanti gelarnya harus setarakan lagi dengan gelar Indonesia. Of course, pasti. Jadi nanti kamu harus melakukan penyetaraan di Indonesia. Terus, dan semisalnya kita sudah bekerja 2 tahun di Taiwan dan tidak lanjut kontrak, apakah kita harus mencari kerja lagi di Indonesia atau ada perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia? Terima kasih. Oke, ketika kalian sudah lulus, selama 2 tahun kerjanya, sudah lulus dan bekerja 2 tahun dan kalian selesai kontraknya nih, kalian apakah harus mencari kerja lagi di Indonesia? Kembali lagi ke kamu mau balik ke Indonesia apa mau stay di Taiwan? Dan ini statement yang saya kasih ke kalian, ingat benar-benar bahwa ketika kalian 2 tahun di Taiwan, saya yakin kamu sudah bisa menentukan perusahaan mana yang kamu mau. Mungkin kamu akan di tahun pertama aja kamu udah ngerasa, aduh kayaknya aku perusahaan ini bagus deh. Dia nawarin aku kayak gini. Kayaknya perusahaan A bagus deh. Jadi jujur, kalian tidak akan susah cari pekerjaan. Ketika memang kalian ditempa dengan baik, kalian belajar dengan baik, ketika attitude, pengetahuan kalian belajar dengan baik. Kalian yang milih. Ini pengalaman saya selama saya S2-nya juga di Taiwan, terus saya juga bekerja di OIA-nya Taiwan, di kantor internasionalnya Taiwan. Jadi mahasiswa kami yang internasional yang magang, kadang mereka pada saat selesai magang mereka itu tidak bekerja, tidak, karena kan mereka nggak ada ikatan, tidak mau lagi bekerja di tempat perusahaan magang mereka karena mereka sudah cari sendiri. Kadang mereka kita kasih job fair, mereka udah nggak usah karena kami sudah tahu kami mau ke perusahaan sini, kami mau gini nih, dan beberapa perusahaan udah meng-hire kami. Jadi mudah banget untuk mencari pekerjaan di Taiwan, ya. Nah, selanjutnya adalah selamat sore Bapak, saya Awi dari program studi akuntansi manajemen lulusan ya tadi ya. Saya masih kurang paham untuk detail timelinenya seperti apa. Kamu lulus di tahun ini, saya sarankan daftar untuk kelas bahasa Mandarin. Nanti detail timelinenya akan dikasih ke kalian pada saat nanti kalian mengikuti kelas bahasa Mandarin. Ya, pendaftaran kita di bulan 3, bulan 4, nanti interviewnya di bulan 5, nanti dinyatakan lulus di bulan 6, prepare dokumen, nanti bulan 9 berangkat ke Taiwan. eh itu ya. Nah, saat ini ada Terkait penyetoran ijazah, ya. izin ya menanggapi untuk yang penyetoran ijazah, ini kan kita tahu bahwa untuk program S1 itu 144 SKS. Nah, karena kamu sudah kuliah D3 di Polinema, tentunya nanti sisa SKS itu akan dicukupkan ketika kamu misalkan pendidikan di Taiwan. Tapi dengan catatan, biasanya penyetoran ijazah itu dibutuhkan kalau kamu mau daftar PNS atau di perusahaan-perusahaan tertentu yang memang ingin ijazah itu disetarakan. Nah, jikapun ada perusahaan yang tidak membutuhkan penyetaraan, ya artinya kamu tidak perlu menyetarakan ijazah itu ke Dikti. Bisa langsung kamu gunakan ijazah dari Taiwan itu untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang ada di Taiwan. Tapi balik lagi dengan statement dari Mas Rian tadi, ketika kamu sudah bekerja 2 tahun di sana, rasa-rasanya nih, kalau memang tidak ada hal-hal yang urgen yang memang benar-benar darurat, contoh misalnya dipaksa kawin oleh mama di rumah gitu, atau dipanggil dipanggil apa harus harus apa ngurus sawah bapak misalnya kan kalau nggak kamu yang ngurus maka nanti sawahnya dikasih ke orang maka kamu harus pulang setelah kuliah ya mau nggak mau kamu harus kembali tapi selama tidak ada tuntutan itu saya rasa kamu akan memutuskan untuk stay sampai di waktu kamu akan memutuskan kembali ke Indonesia dengan segudang pengalaman dan juga cuan yang kamu dapat selama di Taiwan. Saya rasa seperti itu. Dan tidak akan mudah bagi kamu untuk memutuskan kembali ke Indonesia ketika kamu dihadapkan dengan pekerjaan dengan gaji fantastis yang mungkin
tidak kamu dapatkan ketika kamu lulus dengan status fresh graduate dan bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, itu yang harus harus dipertimbangkan gitu. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal sekali bahwa ini saatnya kalian untuk melihat dunia, ya kan, lewat program intens untuk melihat Indonesia dari luar negeri, sehingga nanti ketika kalian kembali ke Indonesia memenuhi panggilan Indonesia untuk membangun Indonesia, kalian sudah punya semua yang dibutuhkan. Kalian sudah tahu semikonduktor, kalian sudah tahu teknologi yang lain, bisa bikin chip di Indonesia, bisa undang perusahaan-perusahaan di Taiwan untuk membuka perusahaan Indonesia karena kalian adalah bagian dari masyarakat dunia, dan di saat itulah kita bisa melihat generasi-generasi emas di 2045 yang memang itu adalah di era kalian. Kalau saya, Mbak Hilda, kemudian Sivitas Polionema dan juga Sivitas Politeknik lain, sejatinya adalah bridge untuk melihat Indonesia emas itu benar-benar menjadi emas di tangan kalian. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Didi. Mbak Hilda juga mungkin ini nggak apa-apa ya, waktu kita Ya, agak panjang. Kami juga sangat bersedia menjawab teman-teman pertanyaannya. Jadi mungkin kalau nggak perpanjang apa-apa, Mas. ini nggak apa-apa ya, Mbak Nggak Hilda ya. apa-apa, nggak Karena apa-apa. Mm-mm. sesuai logo kami, Anda puas kami lemas, nggak apa-apa. Jadi kita Lemas itu, orang baru hari ini kan, tadi oh pagi ya, terus kan sosialisasinya dari iya kampus iya. satu ke kampus lain Ya, ya. kebetulan memang Ya. kami pagi tadi juga ada seminar, tapi memang slogannya kami pengen memuaskan, bukan memuaskan jadi memuaskan hasrat keingintahuan teman-teman, sehingga program ini tuh kalian ketika memang memilih program ini tuh program ini menjawab semua hal-hal yang kalian pikirkan, sehingga tidak ada miskomunikasi lagi. Saya takut tuh ketika kalian, oh ini apa sayang, program ini program baik, program ini memberikan kebaikan buat kalian, kalian harus tanya detail sehingga tahu program ini kayak gimana. Nah, terus saya juga akan ngejawab, saya ingin bertanya, Pak, setelah kuliah 2 tahun kan kami akan mendapatkan kontrak kerja selama 2 tahun. Bagaimana kalau dalam jangka waktu tersebut, hal-hal yang menyebabkan bisa saja kontraknya 1 tahun, apakah memungkinkan? Kalau ternyata kontraknya 2 tahun, itu bakal ada di klausel kontrak ya. Biasanya kalian akan kena denda. Jadi karena kan sudah ditandatangani 2 tahun dan biasanya ada klausel-klauselnya. Kalau kalian ternyata tidak memenuhi, maka akan denda berapa 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 kayak gitu ya. Tapi saya berharap jangan, makanya program ini adalah program yang benar-benar menentukan masa depan kalian. Ikutin dengan pasti, fix program ini karena ini menentukan masa depan kalian. Jadi kalau sampai kalian berpikir bahwa kayaknya setengah jalan aku ini kayaknya kurang tepat deh. Karena dari awal program ini sudah jelas kamu belajar apa, kamu bakal jadi apa gitu ya. Jadi jangan sampai kami berharap tidak ada hal-hal itu terjadi gitu ya ketika selesai kontrak 1 tahun. Tapi kalaupun memang ternyata didiskusikan ternyata kamu bekerjanya cuma 1,5 tahun kontraknya dengan perusahaan, ya ngikutin kontrak gitu ya. Nah, terus untuk pemberangkatan dari Indonesia ke Taiwan apakah di cover juga? Teman-teman yang tadi juga saya sampaikan, makanya saya minta waktunya 15 menit aja untuk fokus. Itu seyogyanya sehingga pertanyaan tidak mengulang seperti ini. Di cover ya, tiket keberangkatan ke Taiwan di cover ya, tapi sifatnya rembes gitu. Nah, selanjutnya izin bertanya Bapak Ibu, saya Hafiz dari program D4 Teknologi Informasi. Apakah yang terjadi jika kita tidak pas TOEFL dan academic perform pada tahun kedua? Beasiswa dicabut. Beasiswa kamu akan dicabut, tapi status kamu sebagai mahasiswa tetap stay. Jadi artinya, misal beasiswa kamu satu semesternya 52.000, yang yang pada saatnya awalnya di cover 50.000 dan 2.000 kamu bayar sendiri, itu di cover. Akhirnya beasiswa dicabut, kamu bayar beasiswa sendiri gitu. Cukup gede loh, kamu harus bayar beasiswa sendiri walaupun memang di tahun kedua duit kamu banyak. Karena per bulan kamu dapat 14 juta. Iya, Kalau cuman bayar 25 juta, ya ngumpul deal. 3 bulan kayaknya bisa. Betul. Kan sayang uangnya, Ya. 25 juta Uangnya bisa rupiah. dibelikan iPhone Pro Max 16 loh. Ya. Jadi jangan berpikir dulu nggak bisa lulus. No, no, no. Kamu harus berpikir saya Iya, harus lulus. iya. Lulus. Kita nggak Dan mau. rasa-rasanya ya Mas Rian ya kalau udah direkomendasikan oleh Mbak Hilda pasti cespleng lah.
Pasti, Pasti pasti. anak-anak yang memang sudah Saya yakin. mendapatkan keyakinan penuh, anak-anak ini pasti lulus, pasti berhasil, pasti sukses, pasti punya iPhone Pro Max 16. Amin, amin. Oh, Bukan mimpi Itu ya. harus harus jadi ambisi Mm-mm. itu kan. ya, Sekarang ya. Mm. saya tanya, kalau kalian tetap di Indonesia, kira-kira berapa tahun nabung buat beli iPhone Pro Max coba? Bertahun-tahun kan? Tapi kalau misalnya kalian ambil kesempatan ini, paling nggak bisa nyicil dari iPhone Pro Max 12, nanti bulan depan naik jadi 13, bulan depan lagi jadi 14, sampai akhirnya jadi 16. Itu sesuatu yang nanti bisa membuat motivasi itu berlipat-lipat gitu. Ada rasa dendam yang akhirnya membuat kalian semangat ya, dan akhirnya memunculkan semangat positif bahwa kalian ke Taiwan itu adalah surganya iPhone gitu. Ya. Jadi Terus kalau tambahan misalnya tambahan juga kalau Pak Dedi. kalian mau ke Taiwan cuma mau belajar saja, kemudian nggak pernah mau pengen punya iPhone-nya, itu rasa-rasanya tuh apa ya? Kayak mimpi aja gitu. Boleh di Taiwan tapi HP-nya bukan iPhone gitu. Pak Bu Prof Rati, selamat sore Prof. Ada Prof Rati Sore, bagi Prof Rati. Halo Prof Rati. Hello, Halo. bisa duluan good Prof. afternoon everyone. Ya, Ini Halo izin Pak kita, Ida. Ya. ya izin kita ini apa ngobrak-ngabrik Polonema sore ini, Prof. Iya, ini diskusinya rame banget sampai jam 5 kurang masih belum selesai. Monggo monggo dilanjut, dilanjut. Silakan bertanya lagi adik-adik ya. iya teman-teman tanya ya. Pokoknya slogan kita, Anda puas kami lemas, ya. Oke, kalau Anda puas, beritahu teman Anda. Gitu. Seperti itu. Oh, tambahan juga menambahkan yang Pak Dedi tadi sampaikan bahwa memang di Taiwan itu kita untuk beli iPhone itu untuk yang sudah bekerja ya. Untuk mahasiswa saat ini belum ada program itu, mahasiswa luar negeri ya. Untuk yang sudah bekerja kita bisa kredit iPhone itu 0%. Jadi nggak ada bunga sama sekali. Jadi Ini 0%. Mas Rian mulai Nggak mulai pakai pay letter ya. Ya, nggak pakai pay letter. Cukup bayar, karena kan kita pakai apa namanya platform kayak contoh di Indonesia itu Halo. Cukup bayar per bulan kartu Halonya, kalian udah dapat iPhone-nya. Nah, kalau mau upgrade lagi nanti kalian cukup bayar berapa persen dan segitu seterusnya. Jadi setiap tahun tuh rata-rata di Taiwan tuh memang mereka ganti-ganti iPhone gitu. Makanya kenapa di luar negeri itu banyak yang harga iPhone itu murah dimasukkan ke Indonesia yang second-secondnya itu yang kata orang iBox itu sebenarnya karena program itu karena setiap tahun mereka bisa ganti. Jadi mereka udah cicil, mereka mau ganti lagi ke iPhone yang baru, mereka bisa cicil ulang. Seterusnya, seterusnya, seterusnya. Karena 0% bunganya nggak ada bunga sama sekali 0%. Ya, seperti itu. Itu tambahan. Terus mungkin saya langsung jawab. Ya, Permisi, langsung izin aja ini bertanya ada. lagi. Mm-mm. Ya, untuk kedepannya apakah, of course, kita ada sosialisasi untuk spring program. Ya, makanya teman-teman lihat terus, kalian perhatikan terus nanti programnya seperti apa. Nanti untuk spring program juga akan ada pembukaan kelas untuk spring program. Jadi tetap tanya ke pihak Polinema, ke Ibu Hilda, ke KUI untuk nanya program kita untuk spring program seperti apa. Biasanya spring ini kita juga udah prepare di bulan 6 bulan 6 bulan 5 itu udah mulai prepare kita. Ya. Bulan 6 bulan 5 bulan 7 itu udah mulai prepare untuk spring program. Karena berdasarkan tahun ini pembukaan itu di bulan November. November itu sampai Desember pembukaannya 2 bulan pembukaan pendaftaran. November akhir sampai Desember. Nah, interviewnya itu di akhir Desember, agak mepet November ini. Tahun kemarin, spring kemarin. Nah, jadi teman-teman bisa ikut yang spring ya, spring gitu. Tadi udah terjawab ya, living allowance berapa? Tetap dapat ya. Izin bertanya lagi Bapak, berarti biaya living allowance per bulan tetap dapat di tahun pertama kamu dapat living allowance yang tadi saya share ya kontraknya. Kamu dapat living allowance di tahun pertama ini ya, saya share lagi. Di tahun pertama kalian ini dapat living allowance 10.000 NTD. Di tahun kedua, kamu living allowance-nya akan diberikan sebesar 28.000. Jadi kamu kan magang. Jadi biaya magangnya kamu itu dibayarkan 28.000. Jadi totalnya per bulan di tahun kedua kamu dapatnya 28.000 NTD. 14 juta. Di tahun pertama itu dapatnya adalah 5 juta, tahun kedua dapatnya adalah 14 juta. Nah, di sini juga ada durasinya berapa bulan dari Juli sampai Juni 2026. Ini salah satu kontrak mahasiswa kita
ya. Jadi jelas nanti kamu akan dapatnya sesuai seperti apa, ya. Jelas nanti di sini juga. Nah, di sini juga ada aturan-aturannya ketika kamu melanggar dan yang lain, ya. Di sini kamu akan ada. Nah, di sini terus nanti baru kamu akan melakukan penandatanganan, ya, melakukan penandatanganan sehingga dengan tiga tiga pihak, ya, kampus, industri, sama kamu, gitu. Ya, silakan lagi teman-teman yang ingin bertanya. Ini Eh, Mas Rian yang ada di Q&A kayaknya. oh ya, Ada. Q&A. Iya. Oh, pasti, ya. Selama kuliah di Taiwan sendiri, apakah nantinya akan ada liburan tahunan untuk kembali ke Indonesia? Di Taiwan, kita liburnya musim panas, musim dingin. Musim panas itu 3 bulan, musim dingin 1 bulan, ya. Nah, ada libur nggak? Ada. Dan kalian bisa balik ke Indonesia. Kayak sekarang ini lagi Imlek, kita liburnya sekitar 12 hari. Jadi beberapa anak itu udah pulang ke Indonesia. Dan Taiwan, jujur aja ya, kalau kamu cuma mau backpack aja, itu PP-nya cuma 3 juta. Kamu backpack itu artinya kamu cuma bawa 7 kilo tas kamu, naik pesawat Scoot atau pesawat yang lain yang transit, ya 3 juta bisa PP. Jadi sebenarnya kalau untuk menghilangkan rasa kangen, kayaknya nggak susah-susah amat deh kalau kamu ke Taiwan. Ya, jadi kamu bisa transit ke Singapura, apa ke Malaysia, apa ke ke Vietnam, transit baru langsung ke Surabaya juga bisa gitu ya. Banyak banget sekarang saat ini. Kadang anak-anak itu juga ada seminggu, ada libur 4 hari, ada yang mungkin kayaknya kangen banget jadi pulang gitu. Ada beberapa sebentar. Tapi ketika kalian tadi aku sampaikan juga ketika kalian magang periodenya akan ada 12 minggu, 12 bulan nih periodenya, berarti magangnya selama 12 bulan di bulan Juli sampai bulan Juni. Nah, adapun nanti pada saat kalian magang itu pengen balik ke Indonesia, itu akan mengikuti aturan magang, ya, karena akan berbeda. Tapi di tahun pertama itu mengikuti aturan kampus, ya, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau jangan takut nggak bisa pulang-pulang, bisa asalkan ada duitnya. Kalau kamu ada duitnya, kamu pengen pulang, pulang. Kalau nggak ada ya udah, nggak usah kemana-mana ya. Ya, tapi kalau aku sih, kalau ini ya, kalau nanya kita sama Pak Deddy, saran aku kalau kamu ada duit, kamu mending ke Korea, ke Ya, Jepang, benar. Ke Korea, ke ke Jeju Vietnam. Island, itu deket. Guys, karena kamu ke Hokkaido itu kalau nggak salah cuma tiket dari Taiwan itu 4 juta PP. Jadi deket. Jadi sebenarnya makanya aku bilang kembali ke Indonesia itu pasti. Pasti. Saya yakin kembali ke Indonesia itu pasti. Tapi kalau kamu udah keliling ke daerah-daerah negara-negara lain itu kayaknya agak susah. Kayak aku. Aku udah nukerin uang Jepang, tapi sampai sekarang nggak sempet-sempet ketika udah balik ke Indonesia tuh nggak Indonesia. sempet. Tapi kemarin pada saat kuliah, loncat-loncat situ, loncat sini gitu loh. Maksudnya lebih enak gitu. Ya, ini kita sharing ini aja ya. Maksudnya pengalaman-pengalaman kita. Gitu. Ya. Benar-benar ini ya, insightful. Mas Rian, Ya. ini ada pertanyaan nih. Kalau yang untuk bahasa Inggris kan berarti pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris nantinya. Betul. Nah, sementara nanti kalau bahasa Inggris itu standarnya pakai apa saja tadi sudah dijelaskan ya, mungkin nanti bisa dicek. Tapi yang untuk tahun kedua, standar bahasa Inggrisnya apa gitu. Nanti apakah ada seperti yang Mandarin itu gitu, eh, Oke. regulasinya. Untuk tahun kedua, bahasa Inggris cukup di awal aja sertifikatnya. Di tahun kedua itu nggak perlu lagi memperbarui sertifikat, nggak. Tapi memang harus ada di tahun kedua itu harus punya UCFL. TOCFL A2 tadi. Karena memang memberikan kepastian kalian ketika kalian nanti berada di di perusahaan, kalian bisa beradaptasi dengan baik. Karena pengalaman-pengalaman kami juga pada saat anak magang, itu kadang mereka komunikasinya kurang oke sehingga ngebatin bahasa kita tuh. Padahal komunikasinya aja gitu kurang oke sehingga ngebatin oh kayak gini. Nah, dan ke Taiwan juga pada saat kalian magang yang tadi disampaikan Mbak Hilda bahwa kita itu akan belajar mandiri kuliah di Taiwan. Nggak semuanya indah, teman-teman. Pasti akan ada capek. Gimana pada saat kalian magang, kalian juga harus pada saat magang kalian juga harus belajar, harus nilai itu pasti capek, ya.
belum belajarnya, belum persaingannya, belum nanti pada saat di perusahaannya orang-orang ngadepin orang-orangnya itu pasti capek. Tapi disitulah proses pendewasaan diri. Ternyata hidup bermasyarakat tidak seindah hidup ketika kita pada saat masih kuliah. Dan itu mendewasakan kalian menjadi dewasa, lebih dewasa dari teman-teman kalian. Seperti itu, ya. Jadi tidak mudah juga ketika kalian kuliah ke Taiwan, tapi buahnya ketika kalian berhasil melewati itu semua adalah buah-buah yang manis ketika bisa kalian rasakan dibanding dengan teman-teman kalian yang lain. Seperti itu, ya, Mbak Ida. Oke, baik. Makasih Mas Rian. Ini tadi ada yang masih tahu saya. Terima kasih adik-adik. Katanya nggak bisa akses link daftar hadir. Silahkan coba ini ya, yang baru saya share. Dan jangan lupa adik-adik yang nantinya bisa mengakses tadi link yang ke Intek, websitenya Intek itu adik-adik bisa baca. Jadi jangan males gitu ya membaca dan mempelajari dulu program ini dengan baik dan mempersiapkan gitu. Karena memang em, apabila kita mau kuliah ke luar negeri itu kita harus pastikan dulu apa-apa yang harus kita siapkan dengan baik, entah itu bahasa, entah itu program gitu ya. Jadi itu yang nantinya itu akan menjadi dasar kita dan juga hal-hal yang terkait dengan iPhone, mau ke Korea dan Jepang itu sebetulnya bonus aja adik-adik Ya, ya. add-ons. Cuman itu akan menjadi suatu hal yang artinya Ya, benefit apabila adik-adik nanti bisa bekerja keras untuk mewujudkan mimpi. Jadi nanti mimpinya nggak cuma mimpi di siang bolong aja, mimpi tapi nggak menjadi kenyataan, tetapi memang butuh effort kerja keras, konsistensi, dan juga kegigihan pastinya ya adik-adik dan juga komitmen. Betul. Komitmen di sini artinya untuk mewujudkan itu adik-adik harus em, meluangkan waktu, kemudian bekerja keras, dan juga nantinya bisa mewujudkan itu yang sudah menjadi target adik-adik. Ya, karena kan kalau kita lihat di September ya, September itu bukan waktu yang cukup panjang adik-adik karena menghitung hari saja. Ya, jadi mungkin itu perlu adik-adik ketahui. Sepertinya sudah uh, hampir 1,5 jam ya ini tadi ya. Ya, oleh karena itu kami mengundang Prof. Rati ya. Prof. Rati untuk menutup acara sore hari ini. Silakan Prof. Rati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak Ibu dari Intek Intens dan juga Ibu Hilda dan tentu saja kepada seluruh mahasiswa yang hadir di sini. Terima kasih banyak ya sudah hadir di acara sosialisasi program Intens kerjasama Politeknik Negeri Malang dengan Intens dan kita senang sekali banyak yang hadir hari ini dan menunjukkan ketertarikan. Jadi untuk mahasiswa kami sampaikan bahwa Taiwan merupakan salah satu target kita untuk memperluas kerjasama dan melalui program Intens ini kita sudah terhubung dengan banyak sekali perguruan tinggi di Taiwan. Dan ini program yang resmi dari pemerintah sehingga kita ingin mahasiswa bisa lebih banyak lagi yang mendaftar ke sini. Tadi manfaatnya, kemudian mekanisme, prosedur, dan alur seleksinya, serta apa nanti yang harus dilakukan selama di sana, di samping kuliah programnya apa saja, sudah disampaikan oleh Pak Rian, Pak Dedi, dan Bu Hilda, sehingga saya harapkan sudah nggak ada keraguan-raguan lagi ya, karena dari sisi program ini juga sudah resmi dari Kementerian dan juga Polipolinema, karena kita juga sudah punya MOU ya dengan Intens ini, dan karena kita sangat diperhatikan ini oleh Intens, sehingga ada beasiswa yang memang sudah dialokasikan untuk mahasiswa kita yang ada di Polinema. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, persiapan mulai sekarang, jadi bisa konsultasikan dengan orang tuanya untuk mengikuti program ini. Kemudian untuk detail mengenai programnya sendiri, bisa berkonsultasi dengan Ibu Hilda, dengan Pak Roji, dan Pak Asalil, yang ada di kantor urusan internasional di Geraha Polinema lantai 3. Kemudian juga bisa berkonsul dengan koordinator program studi masing-masing ya mengenai persiapan nanti, karena ini mungkin masih overlap ya untuk persiapannya dengan masa perkuliahan, jadi nanti bisa dikomunikasikan. Tapi intinya kami dari institusi siap membantu mahasiswa untuk memperlancar mengikuti program ini.
kepada Pak Rian dan Pak Dedi, kami juga sampaikan bahwa kami siap mensupport. Jadi nanti jika ada kebutuhan dari Intek untuk mensosialisasikan kembali, mencari mahasiswa, atau mengadakan program-program persiapan, kami akan siap untuk mensupport kegiatan tersebut. Dan jangan lupa mahasiswa ya, untuk mendaftarnya nanti detailnya sudah disampaikan dan kita akan share rekamannya atau mungkin nanti materinya ya Bu Hilda ya, melalui kanal apa. Ya. Bolehlah nanti kita tempelkan di websitenya kerjasama atau website KUI. Kalau untuk rekamannya nanti kita akan upload di YouTube gitu ya Bu Hilda ya. Ya, dan untuk Baik. teman-temannya yang tidak hadir hari ini, bisa tolong disampaikan ya sisi positif dari program ini dan silakan mendaftar tanpa ragu-ragu. Karena nantinya juga setelah lulus kita masih ada jaminan juga ya untuk pekerjaan, untuk pengakuan dari universitas mitra tersebut. Jadi tidak perlu khawatir. Demikian dan sukses ya untuk mahasiswa. Tetap semangat, persiapan mulai sekarang dan jangan berpikir bahwa karir itu hanya di kota tempat tinggalnya, hanya di provinsinya, hanya di Jakarta. Tapi siapa tahu kesempatan baik ini ada di keberanian Anda untuk apply di perguruan tinggi di luar negeri. Karena di sini juga nanti kita akan dapat kesempatan untuk magang di industri di Taiwan. Saatnya kita untuk membuka wawasan kita dan berorientasi kepada education yang lebih tinggi levelnya daripada tempat di mana kita sekarang berada untuk memperluas wawasan kita dan menunjukkan eksistensi kita ya sebagai mahasiswa politeknik vokasi di dunia global. Demikian, terima kasih. Sukses untuk mahasiswa. Terima kasih Prof. Rati. Terima kasih Prof. Rati atas Ya. semangatnya. Tentunya adik-adik ini di beberapa tahun ke depan akan jadi leader ya. Jadi bukan hanya bekerja tetapi akan jadi pemimpin. Oleh karena itu memang di setiap kesempatan opportunity harus diambil dengan wise ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Rati, kepada dua narasumber kita sore hari ini, Bang Dedi dan Mas Rian, dan juga adik-adik semuanya. Selanjutnya kita akan ada expo ya, tentunya nanti adik-adik mohon menuliskan daftar hadir di sini, begitu nantinya kita akan kontak dan akan sampaikan jika nanti ada sosialisasi lanjutan dari Intek ini, begitu. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Terima kasih. sehat, Pak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima Pak kasih, Prof. Dedi, Rati. Bu Terima kasih, Hilda, Ade. Terima terima kasih. kasih. Bang Dedi, makasih Bang. Dwi, Terima Pak kasih. Hasan, teman-teman semua, Rama, Terima kasih. Natasha, Iya, Mas semuanya Rian, terima makasih kasih ya. Mas Jody. Terima kasih adik-adik Terima semua, kasih, Pak. makasih. Sampai jumpa. Saya izin untuk end meeting for all ya. Thank Ya, you. baik. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum.